Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fiqha innahu qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana pertama kali masuk ke mata merah sini. Alhamdulillah, yang kita harapkan adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutaawinina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku, ini kata Allah, untuk orang-orang yang saling mencintai gara-gara saya. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita ini Pak, ana cinta antum, antum juga cinta ana dan seluruh kaum muslimin, itu gara-gara Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawirina fiyya, dan wajib dapat kecintaan saya untuk orang-orang yang saling berkunjung karena saya. Ana datang ke sini ya pertama karena Allah, kemudian gara-gara untuk kita saling berbagi ilmu, dan antum juga sama. Ke sini fungsinya untuk saling berbagi ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, di sini kita akan membahas tentang masalah menuntut ilmu. Bagaimana kita menuntut ilmu? Sebelum kita menuntut ilmu, Pak, kadang-kadang itu sering orang terjadi masa futur. Masa apa? Futur, jatuh, lemah iman. Awalnya semangat, tiba-tiba jatuh aja. Dan ini kita perlu tahu berat kondisinya. Dan ini banyak, Pak. Apalagi lewat masa pandemi berapa lama? 2 tahun. Nggak lagi kenal kajian. Alhamdulillah masih sholat. Itu pun banyak kondisi orang ketika diperintahkan sholat di rumah, setelahnya tidak datang lagi ke masjid, tidak tahu lagi, nggak kenal masjid. Banyak, Pak, wallahi banyak. Nggak usah, Anda nggak tahu kalau kondisi orang Palembang di Prabu, Pak, tahu gitu. Dan kita panggil, ya akhi, antum kemana? Ustaz, ana sibuk ini. Udah, sekarang udah beda, Pak. Dulu orientasi dia adalah akhirat, sekarang apa? Dunia. Udah sibuk ini, sibuk itu wallahi banyak. Nah, Anda nggak tahu kalau di sini kondisinya. Tapi anak kuliah 2 tahun itu, Pak, banyak kondisi orang-orang itu udah mulai futur. Dan ini memang ada kondisinya. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW udah sabdakan dalam hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Itu pasti. Kita awal kenal sunnah, semangat gak kajian? Oh, semangat, Masya Allah. Selama tiap pekan itu, Pak, ada kajian, kita kejar. Seninnya, Selasanya, Rabunya, Kamisnya, Jumatnya, hatta Sabtu Ahadnya gak ada libur. Itu awal kenal sunnah. Habis pandemi, sebulan sekali. Itu pun kalau datang. Kalau enggak, udah enggak nampak lagi. Ini yang Nabi SAW sabdakan, inna likulli amalin syirrah. Setiap amal, nuntut ilmu, sholatnya, antum tahu kenal tentang masalah sholat malam. Oh, ternyata sholat malam itu Masya Allah ya, amalnya besar, tinggi pahalanya. Semangat. Sampai 1 hari 11 rakaat 1 malam. Saking apa? Kenalnya ini keutamaan besar. Pak, tunggu 3 hari, nggak lagi sholat malam. Kenapa? Ada masa futur jatuhnya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita sallallahu wa inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya di masa-masa semangat ada masa fatrah, masa futur. Terus gimana kondisinya? Kata Nabi kita Muhammad SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya dikembalikan kepada sunnahku, selamat dia. Masa futur betul futur, tapi dikondisikan di atas sunnah Nabi. Contohnya gimana? Pak, para ulama itu, hatta para ulama besarnya, enggak zaman kita sekarang, zaman ulama salaf zaman dahulu, itu kalau udah belajar akidah,
tentang masalah Jahmiyah, tentang masalah Murji'ah, tentang masalah Khawarij, Syiahnya, hatta Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya, bagaimana bantah mereka ini dan itu, saking beratnya. Ada masa futur, tiba-tiba kok lesu ya untuk baca gitu-gitu lagi. Mereka kembalikan dengan apa? Sunnah Nabi kita sallam. Ketika futur di pembahasan akidah, mereka kembalikan lagi ke kitab yang lain, baca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selamat, Pak. Bosan dengan satu kitab fikih, ya Allah, ruwet fikih itu, apalagi kalau ada khilaf. Satu pembahasan, kalau antum belajar kitab Bidayah Mujtahid milik Ibnu Rushd, itu Pak, Bidayah Mujtahid itu satu perkara ada banyak pendapat, bukan cuma 4 pendapat, lebih dari itu. Lebih dari itu, Pak. Sampai ada satu perkara arba'ina qaulan, ada 40 pendapat. Itu banyak, saking beratnya bagi mereka. Tapi kondisi-kondisi kapan mereka udah bosan dengan fikih, tetap di sunnah Nabi, mungkin belajar hadis. Itu mau nggak mau kita seperti itu. Nah, di sini Pak, kata para ulama, ketika kita tahu bahwa saya namanya menuntut ilmu ada masa futur, berat atau mudah? Berat. Makanya Pak, Masya Allah, apalagi kondisinya ilmu itu tidak segampang yang kita bayangkan. Allah firmankan, Pak, dalam surat Al-Muzammil, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan berikan kepada engkau qaul, ucapan tsaqil yang berat. Al-Quran, Pak, dipelajari itu berat. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW kalau untuk dipelajari berat kondisinya. Ini mau nggak mau. Cuman ketika berat seperti ini, jangan sampai kita tuh futur, jangan sampai lemah. Nah, berarti di sini, Pak, untuk kita menghadapi hal-hal seperti ini, gimana ketika kita semangat atau gimana ketika kita futur, itu kita harus tahu kiat-kiatnya. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Sekarang kita perlu tahu bahwasanya kiat yang pertama kita untuk menuntut ilmu, itu kita harus tahu keutamaan ilmu. Itu mau enggak mau. Orang kalau tidak kenal dengan keutamaan ilmu, tidak bakal bisa istiqomah konsisten menuntut ilmu sampai mati, tidak bakal bisa. Kapan ramai semangat, kapan sepi tak semangat. Itu banyak, Pak. Nggak konsisten dengan apa? Ilmu. Karena tidak tahu keutamaan ilmu itu apa. Antum tahu Syekh, ana udah beberapa kali cerita di beberapa majelis. Mufti Am Saudi sekarang setelah Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ngisi kajian, itu yang hadir cuma 3. Mufti Am. Gampangnya Pak, sekarang ketua MUI yang paling besarnya siapa? Ini bukan nggak sembarangan, Pak. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini semua ulama menghormati beliau. Dari Kuwaitnya, dari Imaratnya, dari Qatarnya, hatta Saudinya, hatta Yamannya, ucapan beliau itu Pak terpandang. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang datang kajian cuma 3 orang. Kok bisa bertahan? Tahu keutamaan ilmu. Jadi Pak, banyak orang-orang tuh jauh dari ilmu karena nggak tahu keutamaannya. Taunya kapan rame? Ikut euforia aja. Semangat kalau apa? Rame. Kalau enggak, ini bahaya, Pak. Karena dia nggak tahu keutamaan ilmu, taunya seneng aja. Nah, kata para ulama, kenallah kita itu. Makanya ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Antum nggak kenal dengan keutamaan ilmu, antum nggak bakal sayang dengan ilmu. Tapi kalau antum tahu keutamaan ilmu, antum akan sayang dengan ilmu. Abu Hanifah memiliki murid ma'ruf, Abu Yusuf. Abu Hanifah punya murid, anaknya meninggal. Apa kata Abu Yusuf? Urus jenazah anak saya. Aku mau hadiri kajian Abu Hanifah. Wala yafutuni ilmun min Abi Hanifah. Jangan sampai ilmu dari Abu Hanifah lewat untuk saya. Anaknya apa? Meninggal. Dia serahkan anaknya, pengurusan jenazah anaknya ke siapa? Tetangganya. Tetangganya yang ngurus. Abu Yusuf kemana? Ke Abu Hanifah, belajar untuk ilmu. Takut kehilangan ilmunya siapa? Abu Hanifah. Kalau kita, Pak,
Ada kajian, ya gaib kita kajian. Kenapa? Anak kita meninggal. Sayang dengan anak kita. Tapi para ulama lebih sayang dengan ilmu dibandingkan dengan apa? Anaknya. Sampai kayak gitu, Pak. Anak aja nggak bisa. Kapan? Na'udzubillah, Pak ya. Belum siap anak. Anggaplah anak meninggal gitu ya. Udah pondok libur. Ngurusin apa? Jenazah anaknya. Jenazah kita nggak ngajar mungkin satu hati, minta uzur gitu tuh. Tapi kalau Abu Yusuf lah, dia ngurus apa? Dia serahkan anaknya, dia ngurus apa? Jenazah, dia apa? Fokus ke ilmunya Abu Hanifah. Itu terjadi, Pak. Gara-gara kenapa? Tahu keutamaan ilmu. Salah satu ulama salaf, Pak, diajak ngobrol senda gurau. Kalau kita, Pak, Masya Allah, kalau senda gurau ngobrol tahan 3 jam pun tahan. Ada kopi dibuat, nggak ada masalah gitu loh. Tapi ini, Pak, Masya Allah, kalau kita udah disuruh belajar 5 menit ngantuk. Ini kondisinya. Ternyata, Pak, ulama ini diajak ngobrol. Apa kata dia? Amsikis syams. Aku mau ngobrol sama engkau tapi tahan matahari. Kalau engkau bisa tahan matahari, kita ngobrol. Kalau enggak, jangan ngobrol sama saya. Itu, Pak, kenapa? Karena mereka tahu ilmu, keutamaan ilmu itu besar bagi mereka. Kapan lewat sayang. Dan itu terjadi di mana-mana bagi mereka. Sampai Jabir ibn Abdullah tahu keutamaan ilmu, nuntut 1 hadis. Berapa hadis? 1 hadis. Menempuh perjalanan berapa lama? 1 hadis 1 bulan. Antum, Mbak, 1 bulan mungkin selesai Arba'in Nawawi. Ini 1 bulan 1 hadis. Dan itu perjalanan capek naik onta. Kalau kita naik pesawat pun, kalau seandainya ke Linggau, Pak, oh ada kajian Ustadz semisal Ustadz Fulan, Ustadz Alan, beli tiket, naik kereta, tinggal tidur. Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, enggak. Gampangnya gini, Pak. Jabir ketika itu tidak ada onta. Jabir tidak ada apa? Onta. Terpaksa beli onta. Kalau zaman dulu macam mobil. Terpaksa beli onta cuman untuk ngambil 1 hadis. 1 onta, Pak. Antum beli mobil gara-gara untuk belajar ke Jawa, semisal. Terpaksa beli apa? Mobil. Ada nggak kita kayak gitu, Pak? Mikir berkali-kali. Ini saking besarnya keutamaan ilmu bagi mereka. Itu mau nak mau, Pak. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang apa? Berilmu. Di antara keutamaan ilmu, Pak, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Beda, Pak, statusnya. Sampai Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Beda loh, Pak. Gini aja deh. Dulu kita masih jahil, sama kita udah berilmu, kita merasa beda nggak? Beda. Kita sendiri, Pak, ngerasa beda. Apalagi istri. Oh, Masya Allah ya, suami ini kalau udah kenal sunnah, Masya Allah, tambah bagus, nggak suka marah, perhatian. Tapi kalau udah ngaji tambah suka marah. Ini wallahi muskilah. Tapi enggak, Pak, kebanyakan enggak. Kalau udah kenal sunnah, Pak, beda. Sama tetangga juga beda. Sama siapapun beda. Sampai, Pak, Masya Allah, antum dengan penampilan seperti penuntut ilmu itu udah dibedakan sama Allah. Dulu, Pak, masa jahil kita nggak dianggap. Tapi ketika antum udah berilmu, tahu sunnah Nabi SAW, tampilan antum bedakan gitu loh, Pak. Karena berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, Allah angkat. Antum pakai kendaraan. Apa kata tukang parkirnya? Makasih Pak Haji. Padahal antum belum haji. Masih Pak Umroh antum. Masih apa? Pak Umroh. Belum haji. Tapi dihormati, Pak. Beda dulu sama kita yang dulu masih jahil gitu loh, Pak. Masih jahiliyah. Nah, dianggap kayak orang biasa aja, Pak. Sekarang kita bedanya cuma di penampilan. Antum berusaha berpenampilan sebagaimana para ulama berpenampilan, nggak ada masalah. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ini kata para ulama. Kalau engkau belum sampai derajat ulama, fatashabbahu, tiru gimana mereka, pakaiannya gimana mereka,
hidup gimana mereka, makan gimana mereka, belajar bagaimana mereka. Walaupun derajat kita belum seperti ulama, fatashabbahu, tiru para ulama. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya meniru para ulama itu falah, keberuntungan, kemuliaan. Dimuliakan Pak kita, mau nggak mau dipanggil Pak Haji. Bayangkan itu, padahal belum pernah haji. Allah yang ngangkat, bukan? Allah yang ngangkat. Makanya berbeda antara orang yang tak berilmu dengan orang yang berilmu. Tidak usah manusia. Afwan, kalb, anjing. Anjing Allah bedakan nggak antara berilmu dengan dengan anjing tak berilmu? Beda, Mak. Anjing berilmu, buruannya halal tidak? Halal. Idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallah fakul, kata Nabi. Kalau engkau bebaskan anjing engkau yang terdidik untuk berburu dan engkau nyebut bismillah, fakul, makan. Wa idza adrakta kalban akhar, tapi kalau engkau mendapati ada anjing yang lain juga ikut makan di situ, ikut berburu, fala ta'kul, maka jangan makan. Gara-gara anjing satu lagi enggak terdidik, jangan dimakan, Pak. Bayangkan itu. Beda nggak hasil buruannya? Beda. Padahal sama-sama apa? Hewan, sama-sama anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Katakanlah yang dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, hal-hal yang halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin, dan apa yang kalian ajarkan untuk anjing-anjing kalian yang terdidik. Gitu Pak, dihalalkan untuk kita. Awalnya aslinya apa? Haram. Makanya kata para ulama enggak mungkin sama Pak antara ulama dengan apa? Dengan orang jahil. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau antum mau dibedakan, ditinggikan derajatnya Pak oleh Allah, mau nggak mau kita harus rajin nuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikasih ilmu dengan tingkatan yang banyak sekali. Tingkatan Pak, darajat, bukan darajah wahidah, darajat dengan apa? Tingkatan yang banyak. Beda Pak, semakin antum sering belajar, semakin itu pula antum lebih terpandang. Ada ikhwan kita, ikhwan ana Pak, sering ikut kajian ana, masih muda, nikah itu di bawah umur, sering ikut, dulu sering bawa kamera ana sebelum ada santri, kemana-mana ngikut terus dia itu Pak, orang itu mandang dia itu beda, udah macam kayak bapak-bapak, padahal masih muda. Kenapa? Beda Pak, sikap bijak dia itu beda gitu loh. Dibandingkan anak muda-muda yang lain. Anak muda yang lain di zaman dia Pak, main game, main HP, nge-game, nanti kemana nge-game. Dia enggak Pak, macam kayak orang yang udah dewasa, padahal baru nikahnya pun di bawah umur. Yang bawa dia itu dewasa Pak, ilmu yang bawa dia dewasa. Gimana menyikapi orang, gimana menyikapi istri dia, itu beda Pak. Dan itu terjadi, ilmu yang jaga. Makanya beda ilmu dengan harta. Kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu siapa yang jaga? Ilmu yang jaga kita Pak. Gimana kondisi dan sebagainya, itu keutamaan ilmu besar itu Pak. Ilmu yang jaga kita. Gampangnya gini Pak, antum ke mall, mungkin nggak antum ke mall masuk bioskop pakai peci, berjenggot, cingkrang pula? Mungkin enggak. Kenapa? Ilmu antum ada di situ. Coba antum gak ada ilmunya Pak, potong ini cukur, celananya dipanjangkan, masuk nggak bioskop bisa? Mudah sekali Pak, banyak pemuda di situ. Dengan mudahnya mereka itu apa? Masuk ke tempat-tempat yang haram. Tapi kalau kita udah berilmu Pak, apalagi udahlah jenggotan, cingkrangan, untuk masuk ke tempat yang kayak gitu tuh berat bagi kita. Kenapa? Ilmu yang jaga. Makanya Pak, beda antara orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Nah, wallahu alam, besok karena derajatnya Allah tinggikan. Kemudian Pak, Masya Allah, keutamaan yang berikutnya kata para ulama, semakin kita belajar, di situ kebaikan Allah ada untuk kita. Jadi Pak, antum digiring sama Allah ke sini,
ini Pak bukan keinginan antum bas, la. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Antum berkehendak ke sini, itu ada kehendak Allah yang mau. Allah tuh ingin Pak di situ agar antum mendapatkan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan ada dalam diri dia, Allah jadikan itu faqih dalam urusan agama. Semakin faqih antum dalam urusan agama, Pak, semakin kebaikan Allah berikan untuk antum. Jadi jangan dianggap remeh, Pak. Kalau antum terbesit sedikit aja ada keinginan untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke kajian ilmu, itu berarti Allah ingin antum jadi orang yang baik. Tergantung kita terima hidayah Allah atau kita tolak. Ada orang yang nolaknya, Pak, padahal udah apa? Mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ada udah datang ilmu untuk mereka. Tahu itu, Pak. Ilmu datang untuk mereka, ditolak, Pak. Ada juga kondisinya kita ini didatangkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik, Pak. Kemudian keutamaan yang lain, dan ini kita nggak nganggap remeh, Pak. Malaikat tuh ada sedang naungin kita. Nggak terlihat di kita, Pak. Tapi mau nggak mau kita harus percaya, imani. Dan Masya Allah, sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibi ilmin ridhan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu akan merendahkan sayap mereka, meletakkan sayap mereka untuk siapa? Li talibi ilmin, untuk para penuntut ilmu. Ridhan bima yasna, karena senang dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu. Sampai Pak, Masya Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna bit-turqat." Sesungguhnya Allah tuh punya bumi. Hadisnya hadis yang sahih, Pak. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi keliling para malaikat nih, Pak, nyari. Ketika ada salah satu malaikat mendapati ada kumpulan para penuntut ilmu, apa kata mereka? Halummu ila hajatikum. Sini kalian, ini hajat kalian di sini. Kebutuhan kalian tuh di sini. Datang, Pak, mereka semua, hatta yarkab ba'duhum ba'dha, sampai mereka ini saling menunggangi, Pak. Hatta yablughu ila sama'id dunya, sampai atasnya puncaknya sama'id dunya, langit dunia. Ngapain, Pak? Nonton bola? Enggak. Nonton siapa? Penuntut ilmu. Kalau kita, Pak, Masya Allah, penuh stadion. Nonton apa? Bola. Ya Allah, bola, Pak, ditonton ke sana, lari ke sana, gol. Kalau kita mau main bola, Pak, fadhal main. Silakan main. Tapi kalau sampai menghabiskan sampai 1,5 jam, rugi. Anak ada satu khutbah itu, Pak, Masya Allah, anak bahas itu. Anak itu sampai kita itu kasihan. Perlu apa? Untuk mengkasihani diri kita. Karena tidak gampang, Pak, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia 1,5 jam. Makanya anak katakan, Pak, ana wallahi tidak pernah nonton apa piala. Ustadz kita tuh ada yang nonton, Pak. Habis waktu 2 jam ahsan nonton masyayikh. YouTube antum buka sekarang, Pak, masyayikh itu ada majelis khusus. Antum cari Bulughul Maram, ada syekh. Dan bahkan satu syekh itu banyak video-videonya. Ada tentang Syekh Abdurrahman Al-Aqal semisal. Ada tentang Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Aqidah Wasithiyah. Ini, Pak, kitab-kitab penting semua. Sampai pelajaran-pelajaran akidah, Thahawiyah, semua lengkap, Pak. Tinggal nonton, buka YouTube. Satu majelis, Pak, selesai antum. Ini 1,5 jam, cuman antum melihat fulan lawan alan, selesai. Udahlah, nggak dinaungin malaikat, nggak ada malaikat yang nonton. Rugi nggak, Pak? Rugi. Kalau ana wallahi, Pak, habis waktu untuk itu. Mending kita nonton Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Ali Misri semisal, Ustadz yang lain ya, Pak, yang waktu kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi malaikat itu, Pak, datang semua karena ridho apa yang kita kerjakan. Ini sekarang malaikat itu sampai ila sama'id dunya insyaallah untuk nontonin kita. Kenapa? Kapan udah selesai, Pak, disebutkan satu persatu. Sampai antum tahu, Masya Allah. Ada salah satu malaikat mengatakan,
Ya Rabb, ya Allah, ada fulan datang bukan karena untuk ilmu, ada hajat yang lain. Bisa hajat jumpa kawan, bisa hajat dia itu butuh makan, karena biasanya kalau kajian itu ada makan ya biasanya, atau ada apa dan sebagainya. Ada karena kebutuhan yang lain, duniawi yang lain. Apa kata Allah SWT? Dzakar rajul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu enggak bakal ada orang yang duduk bersama mereka sengsara. Kapan dia duduk di majelis ilmu harus mendapatkan rahmat semuanya. Antum datang ke majelis ilmu, awal innal hamdalillah sampai amma ba'du udah tidur. La yashqa bihim jalisuhum. Dia enggak boleh sengsara. Tetap dia harus mendapatkan apa? Rahmat. Padahal ngapain? Tidur. Ini kata Allah SWT dalam hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih, Pak. Tidak bakal sengsara, tidak boleh dia dapat kesengsaraan. Padahal untuk tidur di situ, tapi dia berusaha untuk dengar. Makanya kata para ulama besar. Padahal kata mereka itu datang bukan untuk hal-hal ilmu, bukan. Ikut-ikutan aja, tidak boleh tetap. Dia harus dapat rahmat. Jadi Pak besar keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian Pak, masya Allah, sampai kata para ulama, orang yang punya ilmu itu boleh dihasadkan. Tapi hasad dalam urusan ilmu, dalam urusan kebaikan namanya ghibtah. Saking besarnya keutamaan ilmu. Ana Pak, masya Allah ya, termasuk orang yang hasadnya itu besar dalam urusan ilmu. Ana itu sampai masya Allah ya, Ustadz fulan suaranya bagus. Ana itu Pak dulu imam di pondok ana. Belum masuk Ustadz Habib, belum masuk Ustadz Ammar, belum bentuk pondok. Datang Ustadz Ammar, datang Ustadz Habib, suara mereka bagus. Ana tidak mau jadi imam, tapi ana hasad di sini. Kapanlah suara ana bisa bagus? Hasad ana. Tapi Pak, kita harus tahu diri. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Ana mundur Pak, dengan jelas ana mundur. Fadhal Ustaz, antum imam. Oh enggak Ustaz, antum yang udah lama. Enggak boleh. Yang jadi imam aqra'ukum Qur'ana. Yang paling bagus bacaan apa? Qur'annya. Fadhal antum. Tapi di hati ana itu ada harapan kapan ana bisa sebagus mereka. Itu Pak, boleh antum hasad, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk bersaing sama seperti mereka. Fadhal Pak. Antum melihat, Ustaz ini kok masya Allah ya penyampaiannya bagus, gini. Antum hasad. Anak sampai di Al-Islam, anak sampaikan, antum hidup berapa lama di Al-Islam ini? Kenal sunnah udah berapa lama antum? Dari tahun 2015. Ada ikhwan ngomong gitu. Ada ngomong tahun 2018. Ada ikhwan ngomong gitu di masjid. Antum lihat santri kan, dibuka pondok tahun 2020. Udah hafal Quran berapa juz? Baru 1 tahun udah hafal 3 juz. Antum harusnya iri sama mereka. Antum dari tahun 2015 hasilkan apa? Quran tak hafal-hafal. Kenapa? Antum gak ghibtah, antum gak cemburu. Harus cemburu, padahal sama-sama awam. Jangan dikira santri ini, enggak, santri ini masih. Lah, santri juga sama-sama awam. Masuk tuh sama-sama nol. Bahkan ikhwan-ikhwan itu udah kenal sunnah duluan, nggak ada basicnya. Tapi kenapa dikalahkan? Karena mereka lebih serius untuk belajar. Antum gitu. Berarti ana juga harus serius untuk belajar. Itu gitu, Pak. Ana awal kenal Ustadz Syafiq itu, Pak. Ana sebut aja sekarang. Kajian beliau setengah isi setengah kosong. Ana sebut kisah dia, Pak. Sekali dengar ana langsung ngeklik dia. Gimana ana bisa ngisi kajian kayak beliau? Ghibtah saja. Ana harus bisa kayak gini. Mau enggak mau harus bisa. Jadi kita menyampaikan itu, Pak, orang tuh nyaman dengarnya. Itu harus ada ghibtah. Sekali dengar. Sampai ana dulu aslinya ana enggak mau masuk STDI dulu. Karena abang ana udah di STDI. Ana mau nyari yang lain. Lipia waktu itu. Ana mau masuk Lipia. Kenapa? Karena abang ana di STDI, ana tinggal Lipia, tinggal nanti variasi saja kayak gitu. Ana waktu itu awalnya seperti itu. Tapi abang ana langsung ngomong, telepon. Ada Ustadz Syafiq baru tamat S3. Sekarang masuklah daftar sekarang di STDI. Langsung ana daftar ke STDI, enggak daftar di Lipia sama sekali. Untuk jumpa sama siapa? Ustadz Syafiq. Ghibtah ya akhi. Kita harus ghibtah. Gimana kita bisa bersaing gitu loh dalam urusan apa? Kebaikan.
Waktu udah dikabarkan seperti itu Pak, masya Allah senang, langsung anak ndak lagi mikir-mikir panjang, langsung masuk ke sana, selesai daftar langsung keterima. Ini kita itu Pak harus ada ghibthah di situ. Saking besarnya keutamaan ilmu. Kalau nggak ada ghibthah Pak, nggak akan muncul ulama. Ulama itu muncul kenapa? Karena mereka melihat, oh fulan masya Allah ya, oh fulan masya Allah ya, oh fulan masya Allah ya. Itu ada ghibthah di situ. Maka kita harus bisa. Walaupun kita sampai sekarang belum sampai ke derajat mereka, tapi harus ada ghibthah. Itu kata para ulama. Nah, Allah alam bisawab, karena hadis Nabi kita Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali untuk dua hal. Untuk berapa hal? Dua hal. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi bil haq. Seseorang yang Allah kasih harta yang banyak dan dia keluarkan untuk kebenaran. Antum fadl Pak iri. Bukan iri agar hilang duit dia, bukan. Iri antum agar sama kayak dia, bahkan lebih. Ana itu Pak, masya Allah, ada salah satu ikhwan, pondok ana terbangun itu Pak, sebenarnya donatur tunggal. Yang lain tinggal ngikut saja. Ana tuh sampai berharap ghibthah saja. Ya Allah, kapan ana jadi kayak beliau ya? Sampai ana itu doa ana Pak, termasuk agar Allah menjadikan ana itu minal muzakkin, orang yang bayar zakat. Karena hadis Nabi ini kita boleh hasad Pak. Itu termasuk doa ana. Mati bisa bayar zakat walaupun sekali. Bisa bayar apa? Zakat. Tidak sembarangan Pak. Zakat rukun Islam bukan? Rukun Islam. Berusaha untuk jadi mereka, tapi orang yang menghabiskan uangnya untuk kebenaran. Bangun pondok, bayar zakat, bangun masjid, bangun apa. Kita harus ada ghibthah Pak, sedikit. Nanti lama kelamaan Pak, Allah akan bangun itu, Allah akan bangun, Allah akan bangun, Allah akan bangun, Allah akan bangun. Kalau sampai sekarang Pak, Anda belum pernah zakat. Mau zakat apa kita? Anda ada kambing Pak. Tapi zakat kambing berapa? 40. Itu pun nunggu setahun. Kambing anak masih 11. Itu pun mati. Mau nyampe 40 itu berat. Itu pun kalau dibebaskan kan gitu. Anak pun kalau nggak dibebaskan, anak tetap kalau berharap 40 anak keluarkan satu. Berharapnya seperti itu. Tapi berat Pak, nggak gampang, cobaan. Tapi berusaha. Harta kalau sekarang itu dihitung Pak ya, di convert gitu ya, dari emas ke fulus kita rupiah. Itu mungkin sekitar 80-an juta sekarang, 80-an juta lebih lah ala kuliah. Itu tertabung sampai 1 tahun baru bisa ahli zakat. Untuk nabung gitu aja nggak bisa, masih bayar cicilan kita nih. Masih bayar apa? Cicilan. Tapi harus ada ghibthah itu Pak, harus ada. Kenapa kok fulan bisa kita nggak bisa? Nabi kita Muhammad SAW orang kaya bukan? Nabi kaya atau miskin? Kaya Pak. Di zaman Imam Malik kapan mengatakan Nabi orang miskin? Yu'azzar, dita'zir, dihukum Pak. Di zaman Imam Malik Nabi orang kaya, tapi kenapa terlihat miskin? Karena selalu ngasih. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam Idul Adha selalu setiap tahun nyembelih berapa? Nahara mi'ata naqah. Beliau nyembelih 100 onta. 1 onta berapa nih? Sapi lah. 1 sapi berapa harga? 20 kali 100 berapa? Tiap tahun. Di akhir Nabi mau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelih 63 kambing. 1 kambing berapa? 3 juta kali 63 berapa? Itu fulus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Pak ngasih. Kita boleh ghibthah sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang suka ngasih gitu loh Pak. Jadi orang suka memberi. Jadi suka orang tuh dermawan, ngasih fulus kayak gitu Pak. Sampai masya Allah ajibnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh dighibthahin Pak dalam urusan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi muhajirin bukan? Muhajirin. Nabi termasuk minal muhajirin karena hijrah dari Mekah ke Madinah. Datang ke penduduk Madinah, tiba-tiba Pak masya Allah hadisnya hadis yang sahih. Faja'al ansar. Tiba-tiba orang-orang Ansar tuh banyak datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta harta sama Nabi. Harusnya kebalik bukan? Kebalik. Harusnya orang Ansar yang bantu Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Minta datang lagi. Hatta nafida ma indah, sampai habis seluruh harta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku mendapatkan kebaikan min khairin fa'addakhirahu ankum. Kemudian aku simpan dari kalian dan aku enggak keluarkan. Mustahil kata Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa? Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Siapa yang jaga kehormatan dia untuk tidak minta-minta, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Maksudnya jangan minta-minta, tapi kalau kalian minta sama saya, aku pasti kasih. Dermawan enggak Nabi? Woi, dermawan, Mbak. Nabi punya kambing itu banyaknya, Masya Allah. Satu lembah disebutkan Pak kambing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta sama salah satu zaim, satu tokoh sebuah kampung, zaimul qaryah, sebuah kampung Pak, ada zaimnya, ada tokohnya, minta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kambing. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ambil semua kambing-kambing saya. Padahal yang minta orang kafir, bukan orang muslim, orang kafir. Kalau engkau butuh, ambil semuanya. Semuanya dibawa Pak, semua kambing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kafir tadi ketika sampai ke kampungnya? Ya qaum aslimu fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua karena Muhammad telah memberi dan enggak takut miskin. Semua Pak, antum datang ke ana minta kambing, Pak mikir ana. Ya akhi, beli akhi. Jangan apa? Jangan minta. Antum 11 kambing, Pak. Antum datang kan Ustaz, boleh enggak ana minta? Ya akhi, beli ya. Ustaz, ana enggak butuh. Ya udah, carilah paling kecil. Apa yang paling kecil? Ya Allahu Akbar, wallah bakhil kita nih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, ambil semuanya, wala yakhshal faqah. Nabi enggak takut apa? Miskin. Antum harus ada ghibtah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu, Pak. Itu orang yang pertama yang boleh kita apa? Hasadkan. Jadi kita semangat. Yang kedua, Masya Allah, wa rajulun atahullahu ilman au hikmah. Seseorang yang Allah kasih apa? Ilmu. Fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia itu berputus dengan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Ada satu hal yang perlu diputuskan dengan ilmu. Dipelajarin terus, Pak, wa yu'allimuha, dan diajarkan. Para penuntut ilmu dan apa? Para ustadz-ustadznya, para ulamanya. Ini boleh antum hasadkan. Iya, Masya Allah ya, bulan tuh rajin terus kajian. Anak kok nggak bisa kayak dia ya? Itu antum, alhamdulillah antum udah ada ghibtah. Kok anak nggak bisa, dia bisa ya? Itu bagus itu, Pak. Biar kita muhasabah diri. Ustadznya Masya Allah gerak terus. Pak, Masya Allah banyak ustadz-ustadz kita, Pak ya. Pagi ngajar pondok, malam ngapain? Kajian. Anak tuh ada salah satu ustadz, Pak, udah tua, bukan lagi masa beliau untuk keluar sana keluar sini, tapi jauh-jauh, Pak, ke Tanjung Enim, ke Palembang, sampai jauh-jauh anak kuliah. Anak sampai mikir, kok bisa beliau kuat? Ustadz Syafiq, Pak, satu hari 8 kajian. Kalau Sabtu Ahad diisi. Ini SRB tim SRB ngomong sama anak. Waktu kami masih di Jember, 8 kajian. Ada subuh, duha, zuhur, asar, ba'dal maghribnya. Ada kul 8, Anda nggak tahu lagi 8 pokoknya. Itu diselesaikan, Pak, dalam satu hari. Balik hari Seninnya, masuk jam 7 datang beliau. Ih, dalam hati anak kuat, Pak. Nggak sembarangan itu. Antum harus ada ghibtah. Udah tua beliau, kok bisa kuat kayak gitu loh, Pak. Kita harus berpikir, oh berarti kalau mereka aja kuat, masa kita nggak kuat? Apalagi anak masih muda kayak gini, tiba-tiba diminta kajian, jauh ya Allah. Kayak gimana? Mereka aja bisa berani, Pak. Bisa kuat fisiknya. Itu, Pak, gara-gara mereka dijaga sama ilmu. Pertama dijaga sama Allah, kemudian dijaga sama ilmu. Antum tahu, Pak, Masya Allah, kekuatan itu memang datang dari Allah. Gara-gara mereka menjaga hal dan haram. Ada salah satu ulama salaf, Masya Allah ya, kapal, Pak, besar. Zaman dulu kapal layar. Kalau dari atas ke bawah turun pakai apa? Tangga. Ada tangga turun.
Ini Pak udah beruban, udah bungkuk, turun Pak dari kapal, loncat, nyampe bawah, tegak lagi dia jalan, hidup. Kalau kita Pak loncat mati. Oh, udah nggak tahu lagi kabarnya, punggungnya udah kenapa dan sebagainya. Dia loncat dari atas ke bawah Pak, dia yakin kuat, loncat dia dari atas ke bawah. Masya Allah, jalan lagi dia, bawa barang-barang dia. Ini kisah sahih Pak. Kenapa engkau bisa kuat? Dulu aku menjaga diriku dari hal yang haram, maka Allah jaga di masa tua saya. Ilmu Pak. Dia tahu ini halal, ini haram. Kapan haram dia tinggalkan? Dia jaga diri dia gara-gara ada ilmunya. Fadlah, itu hasad. As-Sa'ib bin Yazid, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 86 tahun. 86 tahun sampai dia mengatakan wa tamatta'tu bi basari wa sam'i. Aku masih jernih melihat dan masih jernih mendengar. 86 tahun zaman kita sekarang Pak, kalau kita bicara apa? Bisi. Kita harus keraskan samping telinga. Udah enggak dengar, bahkan sampai beli alat apa pembantu dengar. 86 tahun. Tapi Sa'ib bin Yazid menjaga itu semua Pak. Ana aja sekarang pakai kacamata Pak. Nggak pakai kacamata mana nampak. Mungkin karena dosa-dosa kita, gara-gara maksiat-maksiat kita, Allah jadikan mata kita susah. Sa'ib bin Yazid dijaga Pak dari hal yang haram, dari apa semuanya. Itu akhirnya Allah jadi berikan apa? Kekuatan dalam hal-hal seperti itu. Maka kita perlu jaga betul-betul. Wallahu alam bisawab. Jadi Pak, fadhal antum untuk hasad. Dalam artian bukan hasad menjatuhkan lo ya. Hasad di sini bisa bersaing sama mereka. Itulah yang Allah firmankan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan inilah harusnya orang-orang itu berlomba-lomba. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa kita ini juga diperintahkan menuntut ilmu? Karena seseorang itu akan Allah berikan cahaya di wajahnya gara-gara menuntut ilmu. Antum tahu kan anak-anak muda sekarang yang di luaran sana mukanya lusuh, macam kayak nggak ada cahaya-cahayanya gitu loh Pak, nggak teduh mukanya. Tapi pemuda-pemuda yang dekat dengan masjid, mikirnya ilmu, bercahaya nggak wajah mereka? Bercahaya Pak, Masya Allah. Karena ada hadis Nabi, teduh bawaannya Pak. Hadis Nabi kita SAW, beliau bersabda, naddarallahu mra'an. Allah memberikan cahaya untuk seseorang di wajahnya. Siapa mereka? Sami'a maqalati. Dia dengar sabda saya, kata beliau. Dengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak cukup dengar Pak. Fawa'aha. Dia fahami isi ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa hafidhaha, dihafalkan. Yang keempat, wa addaha, dia sampaikan. Itu Pak, kalau empat ini dilaksanakan, apa kata Nabi? Naddarallah, Allah akan berikan cahaya di wajah dia. Makanya Pak, kenapa muka kita sekarang kayak semrawut, tidak jelas? Nggak ada hafal hadis. Oh, hafal Ustaz ana, tapi satu. Innamal a'malu binniyat. Oh, hafal ini ijma' kita nih Pak, udah tahu itu. Itu pun dihafal cuma sebatas binniyat. Setelahnya Allahu a'lam bishawab. Padahal hadisnya apa? Panjang. Cuman maktok saja, beberapa satu potongan saja. Innamal a'malu binniyat. Cuman itu. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kita tuh kalau mau mendapatkan keberkahan dari Nabi, keberkahan rambut, keberkahan keringat, keberkahan ludah, nggak dapat lagi Pak. Kalau zaman Nabi, ludah Nabi Pak berkah. Ali ibn Abi Thalib sakit kan matanya, untuk jadikan apa? Amirul Jais, pemimpin, panglima pasukan. Sampai kata Nabi kita sallallahu la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera untuk pemimpin besok pasukan yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta dia. Pak, cinta Allah dan cinta Rasul itu gampang. Tapi apakah dicintai oleh Allah dan Rasul, itu yang
berat. Tidak semua Pak orang bisa seperti itu. Kalau cinta Allah cinta Rasul, iya semua kita cinta Allah cinta Rasul. Pertanyaannya apakah kita dicintai Allah ataukah kita dicintai oleh Rasul? Tidak sembarangan Pak. Makanya semua orang berharap untuk menjadi panglima ketika itu. Ternyata Nabi mau ngasih siapa? Ali bin Abi Thalib. Kondisinya Ali ketika itu udah yakin mungkin nggak bakal dikasih. Kenapa? Karena matanya Ali bin Abi Thalib tuh bengkak, sakit, merah. Sampai ditanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Kata Nabi. "Mana Ali bin Abi Thalib?" "Huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah." Dia itu sedang sakit mata. Panggil. Sekarang panggil ke sini. Kata apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ilaih. Dipanggillah dia. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib ke kumpulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyampe, fa basaqa fi ainaihi. Nabi buka matanya langsung diludahi. Sembuh fa baraka allam yakun bi waja'un. Sembuh Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak pernah sakit. Kalau antum Pak, anak antum sakit mata, antum buka matanya, antum ludahi, tambah sakit Pak. Tapi berkahnya ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah, tapi kita nggak bisa dapat itu lagi, Pak, nggak bisa dapat itu lagi. Keringat Nabi, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Nabi tidur Pak ditampung keringatnya biar jadi apa? Parfum, minyak wangi. Sampai katanya Ummu Sulaim, wa huwa ahla indi minal misk. Keringat Nabi jauh lebih wangi dibandingkan misik. Pak, bukan misik KW yang di jalan, Pak. Yang antum beli misik 10.000 itu misik KW 10. Ini miskul ghazal. Misik ghazal ini Pak, misik kijang. Itu yang kalau antum beli yang beberapa milinya itu sampai 20-an juta. Itu dijual Pak di Timur Tengah, itu dijual. Syarqul Awsat dijual itu Pak, mau di Saudinya, mahalnya Masya Allah. Cuma beberapa mili Pak. Yang punya itu orang-orang kaya, sultan-sultannya mereka di sana. Itu nggak gampang Pak, pejabat-pejabat besarnya di sana itu yang punya. Itu Pak kata Ummu Sulaim, ahla indi minal misk. Lebih wangi daripada apa? Misik. Itu asal misik itu Pak. Dan ternyata kita tuh nggak bisa dapat itu semua. Semua Pak, tubuh Nabi itu berkah, rambut Nabi dan sebagainya itu berkah. Tapi Nabi udah meninggal. Kalau ada yang ngaku-ngaku ini rambut Nabi, dusta. Dusta Pak. Rambut Nabi, oh ini keringat Nabi, ludah Nabi. Enggak, itu ludah orang itu. Enggak ada ludah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dengan cara apa kita ngambil keberkahan? Kata Syekh Abdul Razak, Nabi udah meninggal. Dulu kita bisa ambil keberkahan beliau dari tubuh beliau. Tapi zaman kita sekarang, kita bisa ngambil berkah dari beliau dengan doa Nabi kita Muhammad SAW. Dengan doa tadi, naddarallahu mra'an. Allah memberikan cahaya. Makanya Pak, antum semakin ikut kajian, semakin apa? Bercahaya wajah itu, semakin teduh gitu loh Pak. Untuk dilihat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu kata para ulama. Baik. Jadi Pak, keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali. Tapi kita nggak usah sebutkan di sini karena sempitnya waktu. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Dengan kita ini mengetahui keutamaan ilmu yang besar, kemudian kita ketika mau belajar ilmu, kita itu harus selektif. Nggak bisa Pak kita dalam artian itu belajar dengan orang awam. Belajar dengan orang nggak tahu hadis, nggak tahu Al-Quran. Itu mau tidak mau. Dalam istilahnya kita itu perlu tahu, oh fulan ternyata apa? Dia ini kompeten. Karena Pak, kalau tidak bahaya. Karena sekarang banyak orang-orang itu diustadkan, ditokohkan padahal awam. Aslinya awam. Lah yang di TV-TV itu, yang isi kajian diustadkan bukan? Diustadkan. Yang gitu-gitu Pak nggak usah didengar dan nggak usah ditonton. Udah, kita yang penting kita tahu ini sunnah, ahlu sunnah wal jamaah di atas pemahaman salaful ummah, belajar. Kalau nggak Pak, bahaya. Makanya Ibn Sirin pernah mengatakan al-ilmu din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itulah agama kalian. Maka lihat dari mana kalian ngambil agama. Kalau kita udah tahu, oh ini fulan nih Masya Allah, udah tahu. Kalau udah hafal Quran, hafal hadis Nabi kita SAW dan pemahaman sesuai dengan salaful ummah, ya sudah,
nggak usah dilebih-lebihkan lagi. Kapan ada salahnya, maafu. Nggak ada satupun orang yang tidak ada kekeliruan, pasti ada salahnya. Antum mau nyari ustadz nggak ada keliru, mustahil. Sampai ustadz yang paling tinggi pun pasti ada salahnya. Yang ustadz mengkritik orang pun yang mengkritik juga ada salahnya. Yang mengkritik ada salahnya, dikritik juga ada apa? Salahnya. Pasti ada. Tak bakal enggak apa. Maksum cuman milik siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah sebatas itu. Ya nabi kita lah, Pak. Ada enggak kekeliruan? Nabi ada banyak, Pak. Dalam Quran kalau antum cari banyak. Nabi ngasih izin untuk orang munafik enggak ikut perang. Allah peringatkan dalam Al-Quran. Nabi mengharamkan yang halal, diperingatkan dalam Al-Quran. Nabi mau sholat untuk orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi kita Muhammad SAW ditegur sama Allah. Padahal Pak Abdullah bin Ubay bin Salul Ra'sul munafikin. Hatta para sahabatnya semua tahu ini munafik, nggak boleh disolatin. Ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi mau apa? Solatin. Mau Nabi Pak minta ampun untuk ini munafik? Bayangkan Pak, hadis-hadis yang sahih Bukhari. Falamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi kita Muhammad SAW hendak mensolatinya. Datang anak Abdullah, anaknya Pak itu sahabat Nabi yang bela Nabi kita Muhammad SAW. Anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah ibn Ubay bin Salul. Kata Abdullah anaknya, ya Rasulullah, nawilni thawbak, kasih aku baju engkau, liukaffina bihi abi, agar aku mengkafani bapak saya dengan pakaian engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa salli alaihi, wahai Rasul, aku berharap engkau itu mau mensolatin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak saya, berharap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan loh, Pak. Apa kata Umar di hadapan anaknya? Ya Rasulullah, Rabbuk, Rabb engkau itu telah melarang engkau untuk mensolati orang munafik. Jangan sholat. Jangan sholat. Apa kata Umar? Waqad qala rabbuka tabaraka wa ta'ala, Allah telah berfirman tabaraka wa ta'ala, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau itu mau minta ampun untuk dia, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau mau minta ampun untuk dia atau enggak minta ampun untuk dia, sab'ina marrah, sampai 70 kali, fala yaghfirallahu lahu. Allah enggak bakal apa? Ampunkan 70 kali loh, Pak. Apa kata Nabi? La astaghfiranna lahu aktsar min sab'in. Aku akan mintakan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali. Bayangkan, Mbak. Allah pada ayat sebelumnya udah turunkan enggak boleh. Ternyata setelah itu baru turun ayat yang baru. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Janganlah engkau wahai Muhammad mensolati mereka, enggak boleh. Pas ayat itu turun setelah ketika Nabi kita SAW mau apa? Sholat jenazah. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di atas kuburan, di samping apa? Kuburan orang-orang munafik. Enggak boleh, Pak. Turun, Nabi keliru enggak? Keliru. Jadi kalau antum mau nyari kesempurnaan, tidak ada ismah, fala ismata li ahadin minal muslimin. Tidak ada ismah keselamatan untuk salah seorang kaum muslimin kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Pak, selama antum tahu ini ahlu sunnah wal jamaah, antum pelajari dan antum harus tahu keutamaan mereka. Tapi kapan mereka keliru itu wajar. Nah, wallahi itu wajar, Pak. Antum mau cari kesalahan anak, Pak, wallahi banyak sekali. Kesalahan Ustaz siapa? Banyak sekali. Tapi fungsi antum menutup kesalahan para ulama. Antum cuma menyampaikan hak ya hak, batil ya batil. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Dan antum, Pak, kalau antum tahu sikap anak tuh sikap anak seperti itu. Ustaz anak salah, keliru. Anak sampaikan 4 mata tadi. Sering ada diskusi. Sering ada, Pak. Anak buka aja, anak sama Ustaz Firdaus sering diskusi. Tapi nggak ada yang tahu isinya itu apa. Isinya nggak ada yang tahu. Sering ada diskusi. Jangan dikira anak diam atau apa. Dan kita ini saling menasihati, tanasuh. Tawasi bil haq wa tawasi
bisabar, mau nggak mau, Pak. Dan itu wajar, istilah kata para ulama. Kapan berbeda pendapat, beliau ada dalilnya, kita dalilnya, itu ijtihad. Tapi bukan untuk mengurangkan kehormatan mereka. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian menuntut ilmu dengan cara apa? Pertama, Pak, tahap-tahap menuntut ilmu. Pertama, antum cari lingkungan yang bagus. Makanya Pak, hidup kita itu kalau bisa lingkungannya bagus. Lingkungan kita ini dekat dengan ikhwan-ikhwan rajin ngaji. Sampai kata para ulama, Pak, antum mau belajar itu memang harus ada kawan-kawan yang mengaji. Makanya cari lingkungan yang baik. Sampai Masya Allah, Pak, ya, para ulama mengatakan al-jar qabla dar. Cari tetangga yang bagus sebelum nyari rumah yang bagus. Rumah tuh nanti dulu. Antum sampai rumahnya Masya Allah dengan semua fasilitas yang lengkap, tetangganya buruk, Pak, betah nggak kita di situ? Nggak kerasan, nggak bakal betah kita. Udah mau bawaannya pindah aja. Rumah padahal apa? Bagus, semua ada, Pak, semua lengkap dan sebagainya. Kita punya fulus banyak, Pak, tapi tetangganya rusak, Masya Allah, Pak. Kita nggak bakal senang gitu loh. Tapi ke rumah kita sederhana, apa adanya, tetangga bagus, Pak. Kapan kurang, kita nggak ngomong pun, Pak. Mereka apa? Datang bantu. Antum sakit nggak kelihatan, dijenguk nggak? Dijenguk. Tapi kondisinya Masya Allah. Antum tahu kan ada kasus satu rumah semua meninggal? Tahu kan? Bagus gak rumahnya? Mana tetangganya? Mana ada yang tahu? Mana ada yang tahu, Pak? Itulah kondisi al-jar qabla dar. Cari tetangga yang bagus sebelum nyari rumah yang bagus. Percuma rumah yang bagus tapi tetangga jelek, Pak. Nggak tahu kondisi tetangganya gimana. Mana fulan kok nggak nampak lagi? Sebulan, Pak, nggak ketahuan. Lah ngapain aja kan gitu? Ini muskilah, berarti ada satu masalah. Nah, sama juga kita praktekkan, Pak, dalam urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi. Mau nggak mau, hatta maslahat dunia, Pak, cari tetangga yang baik. Hatta maslahat akhirat juga cari tetangga yang baik. Antum bertetangga dengan orang rumah bedeng. Anak pernah, Pak, tinggal rumah bedeng 4 rumah. Pak, yang satu awam, duanya juga awam. Dan awam kan awam nian gitu loh, Pak, nggak tahu gitu loh. Bawaannya pengen pindah. Walhamdulillah pindah ke tempat yang rumah bedeng, sampingnya ikhwan semua. Nyaman gitu loh, Pak. Dan itu kerasa. Nah, kalau antum bertetangga dengan orang yang nggak kenal sunnah, yang nggak tahu tentang keutamaan ilmu, mau datang, Pak, berat. Tapi coba kawan tetangga kita, kajian yuk. Ini ada Ustadz Fulan. Berangkat nggak antum? Berangkat. Kalau Pak kita diajak kawan, mau ngomong ada gawean, itu malu. Kita kadang-kadang kalau nggak ada tetangga dan sebagainya, diajak WhatsApp aja, afwan akhi, lagi banyak apa? Kerjaan. Ya biasa kita, Pak. Padahal kan ada kerjaan. Dasar memang malas saja kan gitu. Tapi ngomongnya banyak apa? Kerjaan. Iya, banyak gawe. Tapi kalau ini, Pak, enggak. Kalau antum diajak secara lisan pasti malu. Ayo akhi, antum kan gimana? Karena dia tahu, Pak, ini nggak ada kerjaan ini. Lagi apa? Diem di rumah, kan tetanggaan, tahulah kondisi. Malu, Pak, untuk nggak datang. Makanya cari tetangga yang bagus. Itu tahap pertama, Pak. Makanya paling enak itu kalau ada rumah di pondok. Sebenarnya gitu. Rumah antum paling nggak pun kalau nggak masuk pondok, dekat pondok atau dekat masjid. Dekat apa? Masjid. Antum tahu Masya Allah, Pak, ya, Banu Salamah. Banu Salamah ini satu kabilah yang mereka ini rumahnya jauh dari apa? Dari Masjid Nabawi. Berharap dekat Masjid Nabawi. Itu harapan mereka. Kenapa? Karena kalau udah dekat Masjid Nabawi, mereka itu mudah untuk belajar dan sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ada pandangan yang lain. Banu Salamah itu bagus-bagus semua, Pak, orang-orangnya ketika itu. Tapi kondisinya memang agak lebih sedikit jauh. Maka mereka itu disebutkan fa'aradu an yatahawwalu ila qurbil masjid. Mereka mau dekat ke apa? Pindah ke dekat
masjid, mau bangun rumah di sana, mau pindah kabilah tuh mau dipindahkan ke sana gitu loh, Pak. Kata Nabi kita sallallahu diyarakum tuktab atharukum. Tinggallah kalian di rumah kalian. Kenapa? Karena jejak kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya Banu Salamah Pak ketika itu memang mau mencari lingkungan yang lebih jauh, lebih bagus, dekat dengan masjid. Tapi Nabi larang. Kenapa? Sayang pahala melangkahkan kaki menuju masjid. Itu aja masalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi nggak ingkari. Bagusnya mereka itu mau mencari lingkungan yang baik. Itu kata para ulama. Cuman terkendala nanti kalau udah terlalu dekat, untuk kita melangkahkan kaki udah nggak ada lagi. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu kata para ulama. Jadi carilah lingkungan yang bagus. Pak, Masya Allah ya. Teman itu as-sahib sahib. Teman sahib itu Pak narik. Kapan buruk-buruk kita, kapan baik-baik kita. Ana ada kawan, Ana punya kawan Masya Allah. Ana cerita aja ya. Di pondok dulu Pak, rajin sholat malamnya. Rajinnya bukan rajin sembarang, cuma rajin biasa Pak. Rajin nian. Tiap malam tuh bangun Pak. Terbangun jam 1 tuh. Kalau anak terbangun malam Pak, lihat dia pakai sarung, pakai koko, sholat dia Pak, sendirian di kamar itu. Masih ingat kamarnya, kamar Uhud. Masih ingat waktu di pondok itu. Rajinnya Masya Allah sholatnya. Tiba-tiba berkawan sama kawan yang jelek. Sama-sama dari Palembang nih anak. Anak ingatkan. Anak sebut nama Fulan. Nggak ngeri ya Pak? Adik kelas dia. Nggak ngeri, nggak takut apa kebawa sama yang lain. Enggak bang, insya Allah ini cuman mau mewarnai biar mereka itu apa, dekat dengan Allah. Pak, terbalik dia yang diwarnai. Dia yang diwarnai sampai berangkat dia ke Al-Azhar, pacaran di sana. Di sana bukan belajar, ngapain? Pacaran. La haula wala quwwata illa billah. Sampai sekarang Pak nggak nampak lagi samtul ulama di dia. Bentuk citra ulama nggak lagi. Pakai celana pendek yang nampak pahanya itu Pak. Mantan santri, tamat Pak di pondok dulu. Tapi di pondok dulu nggak separah sekarang. Sekarang Pak, Masya Allah, udah nggak nampak lagi. Sampai ada postingan dia itu Pak, vape apa? Pakai vape ya, pakai vape. Bayangkan kawannya dukhan, kawannya rokok, sama-sama dukhan lah. Tapi yang satu rokok, satu apa? Sampai kayak gitu loh Pak. Karena dulu pengen mewarnai orang, justru dia diwarnai. Dulu Pak kalau wudu ya saking solehnya dia. Anda tahu wudu pondok itu kerannya itu yang setengah cuman, yang warna biru merek itu Pak, yang Onda itu. Jadi kalau ditekan cuman sampai setengah. Kenapa kami di pondok dibuat kayak gitu Pak? Jadi kapan dihidupkan langsung bisa dimatikan wudu dia. Buka lagi, tutup lagi. Terus kayak gitu. Kalau kita kan Pak buka keran, udah nggak mikir takbir, keluar semuanya. Dia enggak Pak, ambil, tutup, kumur. Ambil, tutup. Ih, Masya Allah Pak, sampai menjaga kayak gitunya. Soleh Pak, soleh. Anda tahu anak itu soleh. Karena satu kamar anak sama dia, adik kelas. Anak kita ketuanya, dia bawahnya. Sampai sekarang Pak susah udah. Sama-sama dari Palembang, sekarang udah pindah dia ke Solo. Ke Jakarta. Dulu Solo, habis itu pindah ke Jakarta. Ala kulil Pak, hidayah itu tidak gampang di tempat yang jelek. Dapat hidayah pembunuh orang 99 nyawa. Dilengkapi dengan 1 nyawa lagi. Berapa semua? 100. Dapat hidayah Allah, apakah didiamkan saja? Enggak. Pindah cari tempat yang bagus. Makanya kalau kita Pak, lingkungan kita jelek, enggak bakal bisa. Nah, antum cari Pak di lingkungan yang mana orang-orang ikhwan itu rame. Masjid. Kumpul di masjid, sholat itu yang ikhwan kita banyak. Di sini di masjid mana sih misal? Kumpul Pak di situ, gitu loh. Kenapa? Kapan enggak nampak lagi jamaah? Ditanya antum, ya akhi antum kok kemana kok nggak ada nampak lagi? Malu nggak kita? Oh ya akhi afwan, anda udah lalai. Datang lagi gitu. Diingatkan lagi gitu loh Pak. Tapi kalau nggak berat, itu kondisinya. Jadi tahap pertama kata para ulama itu cari apa? Cari lingkungan yang baik. Yang kedua Pak, tahap yang berikutnya hafalkan Quran dan hadis sebelum yang lainnya. Hafal Quran dan hadis. Berapa juz antum hafal? Sekarang. Udah selama kita ngaji nih, berapa juz antum hafal? 1 juz belum? Berapa tahun kita Pak? Karena salah
menuntut ilmu kita salah proses. Menuntut ilmu pertama kali itu hafal Quran, hafal hadis. Kita ini kajian kadang-kadang itu pun cuma tabligh akbar. Kajian rutin tidak pernah datang. Padahal yang inti itu kajian rutin, fikihnya, akidahnya, akhlaknya, tidak pernah datang. Tabligh akbar, masya Allah semangatnya. Bagus Pak, semangat tabligh akbar, bagus masya Allah. Tapi jangan rutin ditinggalkan, tidak bisa. Nah, kajian rutin itu ya itu dibahas Al-Quran, dibahas hadis. Coba antum lihat Pak kajian ustadz kita, bahasnya tafsir Quran. Yang kedua, semisal Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, hadis semua itu Pak. Nggak bisa kita nggak ngafal hadis, nggak bisa kita nggak ngafal Quran. Sekarang, masya Allah Pak, berusaha ngafal 1 juz, dapat 1 juz, keluar bentar, hilang 30 juz. Dihafal 1 juz. Nampak Imam Syafi'i nampak setengah betis, enggak semua betis, setengah betis. Kacau hafalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Pak, ada 4 tipikal manusia kata para ulama. Pertama Pak, tipikal manusia yang pertama, cepat ngafal, susah lupa. Yang kedua, cepat ngafal, cepat lupa. Yang ketiga Pak, susah ngafal tapi susah lupa. Yang keempat yang parah, lama ngafal, cepet hilang. Ini yang berat nih Pak, itu yang banyak kita ini. Nabi SAW disebutkan Pak, Dakhmal Qaradis. Nabi itu SAW kepala itu besar Pak, Dakhmal Qaradis. Apa kata para ulama? Syekh Abdul Razak Badr bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan dakham qaradis itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu kuat hafalannya. Wajar Pak, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan engkau Al-Quran, tidak bakal lupa Nabi kita sallam. Mustahil lupa sallallahu, kecuali Allah izinkan, illa masya Allah. Kecuali Allah izinkan, lupa Nabi kita sallam. Tapi aslinya Pak, Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan apa? Dakham qaradis. Kepala itu besar. Kalau antum buka Syama'il Muhammad itu ada. Nabi SAW tuh cepat ngafal, susah apa? Lupa. Nabi ummi Pak, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ditalkin sama Jibril, cepet Pak Nabi SAW ngafal. Padahal ketika di pertama kali turun Iqra, bacalah. Mampu nggak Nabi baca? Nggak bisa. Tapi Nabi cepat ngafalnya Pak. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini udahlah susah ngafal, cepet apa? Lupa. Masih nggak mau belajar. Ini yang berat Pak. Imam Syafi'i cepat ngafal, lupa itu susah. Ternyata gara-gara 1 betis. Gara-gara apa? Satu betis, setengahnya lupa. Sampai dia mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asin. Aku itu sampai ngeluh sama Imam Waqi'. Waqi' ini gurunya Syafi'i. Aku ini sampai ngeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menganjurkan saya untuk meninggalkan maksiat. Padahal Pak, bentuknya enggak sengaja. Kalau sengaja lain cerita. Ini tak sengaja, nampak sekilas saja. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau mengabarkan bahwa ilmu itu apa? Cahaya. Wa nurullahi la yuhdahu asin, dan cahaya Allah tidak bakal diberikan untuk orang yang bermaksiat. Padahal maksiatnya nggak sengaja. Pun kalau dihitung maksiat itu bukan maksiat, tapi tak sengaja, lupa Pak. Lah kita keluar nggak setengah betis, setengah paha Pak. Sampai antum beli ayam paha goreng Pak, ayam goreng pahanya, bayar nggak antum? Bayar. Ini disuguhkan paha wanita secara gratis, majanan antum, masya Allah. Itu kondisi terjadi Pak sekarang, fitnah besar sekarang. Kita keluar rambut nampak, wajah nampak. Pak, antum tahu di zaman sahabiat yang mereka nutup wajahnya, matanya aja tuh fitnah. Mata itu apa? Fitnah. Makanya di zaman dulu Pak, yang dibuka tuh cuma 1 mata. Cuman apa? 1. Kalau antum buka tafsirnya Pak, tafsir yudinina alaihinna min jalabibihin. Ulama zaman dulu Pak, 1 mata, biar nggak fitnah, jelek kelihatannya. Kalau cuman dibuka apa? 1. Kalau dibuka 2 Pak, fitnah masih. Masya Allah ya, bulu matanya lentik, cacat itu.
calon cantik. Kalau ada anak-anak Pak lewat, masya Allah, ini cacat nih, calon apa? Cantik, nampak matanya masya Allah lentik, kan gitu. Fitnah, itu bisa fitnah. Apalagi zaman kita sekarang semua terbuka, di zaman semua terbuka, masya Allah. Wajar antum ngafal 1 juz lupa 30 juz, nggak hafal. Imam Syafi'i, apalagi kita kondisinya. Maka apa? Carilah lingkungan yang bagus. Kalau di pondok Pak susah, mau nengok apa kita? Antum berangkat Pak ke pondok anak itu paling pojok, udah paling ujung. Selebihnya hutan semua, kebun karet semua itu Pak. Nggak ada lagi apa-apa. Antum mau lihat cari akhwat yang nggak pakai jilbab, nggak jumpa. Kecuali orang kampung aja, itu pun nambah-nambah. Kecuali orang kampung aja yang mau nakok apa? Karet. Kalau nggak ada nampak. Itu pun insya Allah terjaga gitu Pak, sangat sedikit. Tapi Pak, masya Allah, kalau kita tinggalnya udahlah di kota, nggak dekat dengan pondok, nggak dekat dengan masjid, berat, yakin berat. Maka cari apa lingkungan itu dia. Naam, sama hafal Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, antum ngafal Quran sama ngafal hadis. Kalau ngafal Quran itu Pak, itu antum harus cari ustadz-ustadz yang memang ini bisa antum ambil Pak pelajaran besar di situ. Karena nggak semua ustadz itu punya waktu tafarruh di sini, fokus untuk Al-Quran. Tapi ada beberapa ustadz yang memang fokus untuk Quran. Antum minta waktunya, Ustaz, ana boleh nggak ngafal Quran sama antum? Antum simak, ana belajar. Antum talkinkan ana ngafal. Antum cari Pak orang kayak gitu. Jangan antum majan tapi, Ustaz, tapi gratis ya. Jangan, nggak bakal semangat antum, bayar. Pertama maslahat untuk ustadznya, kemudian yang kedua Pak, maslahat untuk antum. Banyak orang minta gratisan nggak jadi. Banyak orang bayar tapi apa? Jadi. Antum belajar, kalau antum mulazamah dengan masyayikh di Mesir ya Pak, itu hampir rata-rata dibebankan biaya. Bukan masuk ke ustadznya, ke lembaganya. Mulazamah nih Pak sistemnya. Kenapa itu bisa? Kalau kita udah bayar, nyesel nggak kita gaib? Nyesel. Mau alfa itu kita mikir, ana udah bayar di sini, masa mau alfa? Tapi Pak, kalau majan nggak bayar sama sekali, nggak apa-apalah, besok aja. Iya, lusanya, nggak apa-apalah. Sekali lagi, insya Allah nggak gaib. Gaib lagi Pak, udah nggak bakal masuk lagi dia. Kenapa? Majan. Antum cari ustadz-ustadz yang tafarruh untuk itu, untuk tahfidz Quran, untuk tahsin Qurannya. Antum cari ustadz-ustadz seperti itu. Jadi Pak bisa fokus. Antum bisa ngafal Quran. Sama Pak, masya Allah ya. Ngafal Quran itu jangan dikira untuk orang-orang muda saja, ndak. Orang tua pun tetap dibebankan ngafal Quran. Tetap harus Pak, kemuliaan besar. Minimal target antum sekarang sebelum meninggal 1 juz selesai. Dari An-Naba sampai apa? An-Nas. Antum harus ada target loh Pak. Jangan dikira antum nggak ditanya sama Allah. Wallahi antum ditanya sama Allah. Berapa umur kalian? Berapa umur antum? Ya Rabb, 60 sana, 60 tahun. Kam hafidta minal Quran? Berapa hafal Quran engkau? Enggak tahu. Jangan dikira enggak ditanya. Yang ditanya oleh Allah Pak, an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al. Tentang ilmunya. Wa ma ilmuka bihi. Gimana ilmu engkau? Udah banyak enggak? Untuk pelajari enggak? Itu ditanya apa? 60 tahun enggak hafal juz amma. Aman enggak gitu? 60 tahun enggak hafal juz amma. Kira-kira aman enggak gitu aja? Untuk apa waktu kita dihabiskan? Berarti untuk hal yang sia-sia. Harusnya 60 tahun tuh bisa loh Pak. Wallahi. Anak 4 tahun, 6 tahun. Hatta Imam Syafi'i 7 tahun atau 6 tahun Pak hafal Quran 30 juz. Berarti harusnya bisa umur jarak 6 tahun kita bisa ngafal Quran. Ternyata 60 tahun tambah 01. Udah dikasih kesempatan banyak sama Allah, ndak hafal-hafal. Ya Allah, ana cuman hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. 3 kul. 3 apa? 3 kul saja. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Jangan dikira nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum cari, Pak, antum harus bisa menjadi orang yang apa? Minimal hafal 1 juz Al-Quran. Target Pak sekarang. Antum canangkan target.
Sebelum mati harus bisa itu minimal. Paling enggak ada hujah antum di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ana udah berusaha ngafal minimal satu juz. Ada target antum kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, ngafal hadis. Antum belum bisa bahasa Arab, na'am sahih. Tapi Pak, kata para ulama, ngafal hadis dengan terjemah itu boleh. Riwayat, kalau antum belajar ulumul hadis, riwayatul ahadits bil makna la ba'sa bihi. Antum meriwayatkan hadis dengan maknanya enggak ada masalah sama sekali. Makanya Pak, para ulama banyak menukilkan hadis ujungnya diucapkan apa? Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul. Jadi disampaikan hadis itu tidak letterlek sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan terjemahan, boleh Pak, kata para ulama. Nah, antum belajar Arba'in Nawawi minimal ngafal apa? Terjemah. Walaupun antum tak hafal hadisnya Pak, bahasa Arabnya, paling tidak hafal apa? Terjemah. Bisa nggak kira-kira Pak kita ngafal terjemah? Harusnya bisa lah. Kan bahasa kita itu. Jadi antum bisa sampaikan ke anak kita. Tak boleh lo nyiksa hewan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan untuk setiap segala sesuatu. Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika engkau menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik. Itu terjemahan hadis apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' idza qataltum fa ahsinul qitla. Antum sampaikan kepada anak antum dengan terjemahan. Dan itu enggak ada masalah sama sekali, Pak. Dan itu bisa, kata para ulama, bisa. Enggak ada masalah sama sekali. Dan itu termasuk yang doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha. Ini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr. Minimal Pak antum hafalkan walaupun enggak sesuai betul-betul letterleknya sebagaimana disampaikan. Tapi selebihnya antum buka buku lagi. Ini nak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Jadi ala kulli hal Pak, ngafal Quran sama ngafal hadis itu modal utama penuntut ilmu. Jadi harus bertahap. Dan banyak loh Pak sekarang ustadz-ustadz kita, mereka itu lebih mementingkan apa? Sampai disebutkan Pak, bukan ulama rabbani yang mengajarkan umat itu dengan kibarul ilm, dengan ilmu-ilmu yang besar lah. Mereka mulai mendidik murid-murid mereka dengan bisigharil ilm, dengan ilmu-ilmu yang kecil. Buka dulu Umdatul Ahkam, buka dulu Arba'in Nawawi, buka dulu tafsir Al-Qur'annya. Banyak Pak. Jadi belum bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu. Sekarang Pak kita udah membahas satu hal yang bukan bagian kita, bukan kapasitas diri kita, banyak diurusin. Lebih sibuk dengan beberapa fitnah, lupa apa dengan ilmu. Banyak apa sekarang lupa. Itu gara-gara mereka nggak mulai dengan apa? Bisigharil ilm, dengan ilmu-ilmu inti, ilmu-ilmu awal. Itu mau nggak mau harus kita loh Pak, wajib kita menghafal apa? Sampai kan perintah Allah itu afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Kondisinya Pak, kita cuma dua opsi. Kita diperintahkan tadabbur Quran, kemudian yang kedua, hati kita terkunci. Kalau hati kita terkunci, dosa enggak berarti? Dosa. Maka mau enggak mau kita harus tadabbur apa? Quran. Mulai dari sigharil ilm dulu Pak. Ilmu-ilmu kecil, dan itu banyak para asatidzah kita yang memulainya. Na'am wallahu alam bisawab. Kemudian Pak, masyaallah, tahap yang ketiga, para ulama belajar bahasa Arab. Belajar apa? Bahasa Arab. Kami ini orang ajam. Kami ini orang non Arab. Masa wajib belajar bahasa Arab? Wajib ya akhi. Apa hukumnya? Wajib. Sampai para ulama al-Imam Taimiyah mengatakan al-Arabiyyah minad din. Bahasa Arab termasuk bagian agama Islam. Wa huwa syiarul Islami wal muslimin. Dan dia adalah syiarnya Islam dan kaum muslimin. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya orang yang enggak mau berbahasa Arab padahal dia bisa, minan nifaq. Antum bukalah Pak itu. Banyak fatwa para ulama mengatakan termasuk kemunafikan. Bisa bahasa Arab, enggak mau berbahasa Arab. Minan nifaq. Walaupun ini berat loh Pak ya. Ada enggak mengatakan itu? Tapi ini ulama yang mengatakannya. Kenapa? Gara-gara dia enggak mau mengamalkan syiar agama Islam, seakan-akan munafik gitu loh Pak. Memang berat kondisinya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita itu harus apa? Belajar bahasa Arab. Kami kan ini orang-orang Arab. Masa iya? Iya Pak. Antum mau tahu ulama banyak bukan dari kalangan orang Arab.
ada istilah kutubus sittah. Apa kutubus sittah? Kitab 6 hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Antum kira 6 orang ini, Pak, orang Arab semua? Enggak. Yang orang Arab cuma satu. Asli orang Arab cuma apa? Satu. Siapa? Imamnya apa? Muslim. Bukhari ajam. Abu Daud ajam. Tirmidzi ajam. Nasa'i ajam. Hatta Ibnu Majahnya semua non Arab, Pak. Tapi kenapa mereka hafal sampai ribuan hadis? Mereka kuasain Pak sahih, dhaif, mereka semua faham isi hadis. Gara-gara mereka belajar bahasa Arab. Mau nggak mau itu, Pak. Syekh Al-Albani rahimahullah. Orang Arab atau non Arab? Non Arab dari Albania, Pak. Nggak ngerti bahasa Arab awalnya Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi belajar bahasa Arab. Sekarang bahasa ibunya Syekh Al-Albani rahimahullah bahasa apa? Bahasa Arab. Beliau ngomong bahasa Arab, Pak, dan bahasa yang fasih, bukan bahasa sembarangan bahasa, Pak. Padahal bukan orang Arab. Albani ya. Bayangkan, Pak, jangan dikira kami ini orang Indonesia. Nggak, tetap wajib belajar bahasa Arab. Ana sampai bawa, Pak, negara barat, Spanyolnya itu mengeluarkan para ulama besar. Ibn Hazm Al-Andalusi. Dari Andalusia, mana Andalusia? Spanyol. Nggak bisa bahasa Arab Ibn Hazm aslinya. Tapi sekarang kitabnya Pak Muhalla, Ma'ruf, semua Pak pakai bahasa Arab. Dan kalau kesalahan bahasa nggak ada, Pak, beliau. Padahal awalnya aja. Qurtubi, tafsir Qurtubi dari Cordoba. Jangan dikira orang Arab, Imam Qurtubi. Lah, orang Spanyol Qurtubi. Itu terjadi, Pak, semua. Indonesia ya, Muhammad Yasin Al-Fadani dari Padang. Tapi musnidud dunya. Musnid dunya itu, Pak, orang yang banyak sanadnya. Semua ulama dunia belajar ngambil sanad dari beliau. Tinggal di Mekah, musnidud dunya. Antum tahu salah satu syekh ma'ruf, Pak, faqih, ahli fikih. Di zaman kita sekarang termasuk keturunan ulama dari Padang juga. Umar Bahjat namanya. Ma'ruf, Pak. Usuli, beliau ini ahli usul fikih. Termasuknya kakeknya orang Indonesia. Jadi jangan dikira, Pak, orang Indonesia nggak diwajibkan bahasa Arab. Wajib. Kita sekarang udah berapa tahun kenal sunnah? Dari tahun 2015 anggap. Udah berapa tahun berarti? 7 tahun. Bisa cuman anak antum. Cuman bisa apa? Ana tuh, wallah, cuman 2 mufradat, ana sama, ya Allah, 7 tahun. Dulu, Pak, kami di pondok, wallahi di Bukhari ana 3 bulan bisa ngobrol bahasa Arab. 3 bulan. Dari anak awal nggak paham apa-apa, tapi anak belajar sama abang anak. Tanya terus tentang sorof, tentang anak nanya apa. 3 bulan bisa bahasa Arab. Lebih dari 3 bulan, Pak, kena hukum iqab kami. Ada hukumannya itu. Udah ngelakuin apa? Mukhalafah, pelanggaran. Kena iqab, Pak. 3 bulan semua bisa, Pak. Kita 7 tahun. Bisanya anak antum. Jangan dikira, Pak, udah tua. Ada salah satu ikhwan tel, PT Tel. Namanya Pak Herwansyah. Udah beruban, Pak, jenggotnya lebat. Dulu tuh anti sama sunnah ini, anti sama salaf ini sunnah, anti beliau. Benci bahkan. Tapi ketika kenal sunnah, Pak, beliau jaga. Pertama kali kenal sunnah, beliau bahasa Arab belajar. Sekarang anak kalau jumpa sama beliau, Pak, full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Wallahi full bahasa Arab, Pak. Walaupun di dalam tarkib beliau susunan kalimatnya ada satu hal kesalahan, wajar. Namanya mubtadi, penuntut ilmu awal, wajar, Pak. Full bahasa, semua mufradat full, ada pakai bahasa saja. Enggak ada, Pak. Belajar. Ada Ustaz Ali dari Madura di Italia itu yang ngajar beliau ini Quran. Beliau belajar itu sama Ustaz Ali itu. Tapi fokus. Tapi apa? Fokus, Pak Herwansyah. Sampai beliau cerita ketika habis umrah, Masya Allah, Ustaz, ana itu bisa praktekkan. Tapi ngomong pakai bahasa Arab. Ana itu bisa praktekkan di sana itu bahasa Arab, Masya Allah, senang sekali. Beliau itu mau umrah tujuannya memang bisa praktekkan sama orang Arab langsung. Bayangkan, Pak, sampai kayak gitu.
Udah tua, udah ubanan. Jangan dikira kita, oh anak udah tua enggak bisa. Bisa, Pak. Padahal anak masih ingat beliau tuh kenal sunnahnya itu ketika anak akhir-akhir mondok waktu itu. Sekitar mungkin tahun 2012 kalau nggak salah anak. Itu beliau cuma jarak setahun aja, akhirnya praktekkan. Kita 7 tahun, Pak, cuman anakan antum, ya Allah Akbar. Berarti Pak, yang salah itu bukan susahnya ilmu, tapi kita yang meremehkan ilmu. Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar anak batu. Kalau antum katakan susah belajar bahasa Arab, Al-Imam Ibn Hajar termasuk susah belajar hadis. Sampai akhirnya kapok belajar hadis. Keluar Imam Ibn Hajar. Ternyata lihat ada batu kena air. Tetes air. Di atasnya kopong. Apa? Kopong. Hancur batu itu berarti gara-gara tetesan air. Apa kata Ibn Hajar? Ilmu tak selembut air dan hatiku tak sekeras batu. Harusnya ilmu bisa masuk ke hati, mudah masuk. Berarti ada yang salah. Kenapa? Kurang semangat. Itu ya balik lagi, Pak, sekarang jadi ulama hadis. Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Kisai Ahlul Nahu juga sama kayak gitu. Banyak cerita-cerita Pak para ulama yang awalnya merasa berat untuk nuntut ilmu. Akhirnya bisa gara-gara dia itu berusaha. Nah, ala kuliah Pak di sini, jadi bahasa Arab tuh penting. Ada nggak kelas bahasa Arab di kita ini, sekitar kita? Kalau ada masuk loh, Pak. Masuk, usahakan. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Kalau di sini ada bahasa Arab, kalau nggak ada minta sama Ustaz. Ini nah Ustaz Khatim, mau nggak mau kita. Bahaya Pak kalau nggak ada bahasa Arab di sini. Ustaz, bukalah Ustaz bahasa Arab atau lobby. Tapi bayar. Wallahi bayar. Kalau nggak bayar Pak, antum merugi. Karena banyak orang futur dalam bahasa Arab gara-gara majang, gratis. Bayar Pak. Paling enggak itu antum biar bisa semangat belajar bahasa Arab dari awal, Pak, dari awal. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian kata para ulama adalah tanzimul awqat, manajemen waktu. Waktu itu Pak harus dilihat sampai masya Allah ya. Kata para ulama, al-ilm idza a'taita kullak lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu kalau engkau kasih seluruh waktu kita untuk ilmu, dia nggak bakal ngasih kecuali apa? Setengah aja. Kita ngasih semua waktu kita 24 jam untuk ilmu. Ilmu cuma ngasih berapa? Setengah. Apalagi setengah-setengah. Nggak dapat ilmu udah. Anak kajian, tapi sejam aja lah, nggak apa-apa, satu hari satu malam. Nggak jadi ya tuh. Kenapa? Ilmu kalau kita kasih semua waktu kita, Pak, ngasih cuma berapa? Setengah. Apalagi ngasih cuma 1 dari 24 jam. Berarti Pak kalau 24 jam kita ngasih setengahnya 12 jam. Pak antum tahu Masya Allah ya, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Yazid itu Pak, anaknya sendiri sampai cerita kalau dari habis Isya itu dikunci maktabah. Abdurrahman nama anak. Cerita tentang abahnya, tentang abinya. Dikunci Pak. Kamar maktabah itu dikunci sampai jam 1 atau jam 2 malam baru dibuka lagi keluar. Baca. Itu baca, Pak. Itu ustaz. Bukan ustaz. Kalau kita ini ustaz, Pak, masih ustaz jadi-jadian. Ini ustaz yang betul-betul ustaz, murabbi beliau nih, Pak. Faham ilmu, faham sunnah sallallahu alaihi wasallam. Dari ba'dal isya sampai jam 2 baru keluar. Baca. Siangnya baca. Dan bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sempatkan baca kitab tuh 12 jam. Satu hari satu malam. Berarti setengah dari satu hari satu malam. Bayangkan lu Pak, wajar Syekh Ibnu Utsaimin tidak tidur kecuali 4 jam saja sehari semalam. 4 jam Pak tidurnya. Kita 8 jam. Itu pun bangkong. Udah dikasih 8 jam, nantilah. Pak, ya Allah, 8 jam itu bukan penuntut ilmu. Wallahi ya Allah ya akhi, 8 jam itu bukan termasuk orang mutahammis dalam agama, bukan orang semangat agama.
Kata Allah dalam Al-Quran Karim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang Allah cintai malamnya itu sedikit tidur, qalilan. Sedikit apa? Tidur, ma yahja'un, tidak banyak apa. Maka ambil 4 jam itu udah maksimal. Kalau kita bangun jam 4 berarti tidur jam 12. Bangunlah jam 4. Sedikit tidurnya Pak kita habiskan untuk baca. Jadi sekarang Pak, Masya Allah, manajemen waktu kita nggak ada. Padahal di situ kitab itu banyak. Di rumah kita tuh kadang-kadang koleksi banyak loh Pak. Kitab tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Tapi ditarik pun nggak pernah. Kitab Ar-Rasail, Risalah punyanya Ustaz Abdul Hakim, itu Pak sampai berjilid itu kadang-kadang ikhwan tuh ada. Anak tanya salah satu ikhwan, ada nih Pak di rumahnya. Antum selesaikan nggak itu? Tidak pernah baca, tidak pernah dibaca. Tapi anak bersyukur dia itu pengen punya minimal, walaupun nggak pernah dibaca. Daripada orang nggak punya nggak mau baca. Harapan anak itu ada masanya dia itu terbetik untuk baca. Itu Pak mau nggak mau harus ada. Sekarang kita itu udah capek Pak, harus fungsikan tubuh kita untuk membaca, manajemen waktu. Antum kalau nggak mau percaya Pak, antek sama anak kita nih. Anak habis kajian pulang jam 10 malam. Anda nggak ke rumah, Anda ke kantor, baca, pulang jam 1. Selalu jam 12, jam 1, jam 12, jam 1, selalu habis kajian malam. Kecuali pulangnya jam 12:30, langsung ke rumah mana? Langsung ke rumah. Sahih. Kalau Anda percaya, banyak Pak yang kita nggak ketahui dalam urusan agama. Masa kita mau ngisi kajian nggak paham apa yang kita sampaikan? Kan nggak mungkin. Jadi mau ngajar pondok, ngajar di anak-anak santri di pondok kita perlu belajar, mau nyampaikan ke jamaah kita harus belajar. Jadi Pak, kita berikan ke jamaah itu daging gitu loh Pak, yang udah jadi, tinggal dimakan gitu loh. Jangan sampai kita di atas bingung kita menyampaikan apa ya, nggak boleh Pak. Ini amanah. Kita harus apa? Siapkan, pelajari dulu semuanya. Kalau itu sering Pak, selalu kayak gitu. Nggak pernah anak pulang ke rumah store muka ya sama istri. Store muka sama istri, balik lagi. Dek, abang ke kantornya? Ya bang, ke kantor. Ke kantor nah, sampai malam. Kapan udah malam, balik lagi ke rumah. Kenapa Pak? Kalau nggak baca susah. Ana sampaikan ini Pak, biar antum tahu maksudnya. Oh ternyata penuntut ilmu aja tuh kayak gitu. Apalagi orang awam. Makanya anak sampai tanya lah kalau nggak percaya sama santri, tanya, fadhol tanya ke mereka. Kenapa? Anak tuh juga mau ngasih qudwah bahwa saya yang namanya kita tuntut ilmu nggak mudah Pak. Bawaannya ke rumah. Kalaupun di rumah Pak, fokuskan waktu. Dek, jangan ganggu abang. Ini kamar dikunci, abang mau baca buku. Ada masanya untuk bergabung dengan para sahabat Nabi membaca hadis. Sampai ada salah seorang ulama salaf zaman dulu Pak, ditanya, bagaimana engkau betah ya imam untuk tidak keluar dari maktabah engkau? Dia mengatakan, gimana aku nggak betah? Kaifala artah? Gimana aku nggak betah? Sedangkan aku bersama kumpulan para sahabat bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manajemen waktu itu Pak penting. Mulai sekarang itu harus antum perhatikan. Wallahu alam bishawab. Tapi kemudian sampai jam berapa kita? Jam Baik. Lanjut sedikit ya. Mulazamah. Antum harus mulazamah sering sama ustaz. Maksudnya gini Pak, ustadznya kemana tulazimu, antum usahakan jadi bayangan ustaz. Itu istilah mulazamah. Abu Hurairah Pak, kemana Nabi pergi, ada nggak siapa Abu Hurairah? Ada Pak. Sampai pernah Abu Hurairah gaib, hadis Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Abu Hurairah gaib Nabi tahu. Saking seringnya Abu Hurairah ikut sama Nabi, seakan-akan Abu Hurairah itu dhillu Rasulullah, bayangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, "Mana Abu Hurairah?" Tiba-tiba muncul Abu Hurairah paling belakang. Ditanya, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau enggak ada?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kuntu juduban fastahyaitu." Aku ini junub, fastahyaitu, maka aku malu untuk duduk bersama engkau. Komentar Nabi cuma satu, "Innal mu'min la yujnib." Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu enggak bakal bisa membuat orang yang lain itu jadi junub. Enggak usah malu, duduklah.
Maka Nabi pun sampai bertanya, kemana engkau wahai Abu Hurairah? Saking seringnya apa? Abu Hurairah tuh ngekor Nabi mulazamah. Sekarang kalau mau ditanya, Masya Allah, siapa rawi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? 7 Hijriah. 7 Hijriah. Nabi meninggal 3 tahun berikutnya. Padahal Masya Allah, orang-orang yang dulu tuh banyak, ada Aisyahnya, ada Abdullah bin Umarnya, ada Abdullah bin Abbasnya, tapi kalah Pak. Sampai Aisyah tuh kaget, sampai dia mengatakan, ya Abu Hurairah, laqad balagha bika minal hadits ma balaghana. Engkau tuh sampai menghafal hadis sebanyak itu, kami nggak hafal, kok bisa? Apa kata Abu Hurairah? Ya ummul mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, engkau itu disibukkan dengan apa? Perhiasan. Sedangkan saya tidak. Aku kemana Rasul aku berangkat. Ini kata Abu Hurairah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah minal mukthirin, termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan apa? Hadis. Ada Abdullah bin Umar, yang Abdullah bin Abbas, tapi mereka semua kalah. Yang mana mereka semua tuh lebih duluan masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah. Ternyata keberkahan mulazamah. Keberkahan apa? Mulazamah. Ada salah satu ustadz kita Pak, dan itu berkah. Antum tahu Ustaz Dzulqarnain? Dzulqarnain Sanusi itu Pak, kawan ana cerita, beliau imam, bacaan tarawih itu panjangnya Masya Allah, tidak ada salah sama sekali. Tidak ada salah sama sekali. Padahal kalau kita imam Pak, ada salahnya ada. Beberapa kali lupa. Beliau dari awal imam sampai akhir tidak ada salah sama sekali. Dan antum kalau coba antum cek hadis yang beliau baca Pak, persis kayak gitu yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hafal, dan beliau tahu riwayat ini, riwayat itu. Sama kayak Ustaz Yazid, ya itu juga sama. Ustaz Yazid ini ada kelebihan juga Pak, Masya Allah. Kalau kita nonton beliau itu sampai beliau tahu surat ini, ayat ini. Itu beliau hafal, beliau tahu itu. Kelebihan juga bagi beliau. Hafizahullah. Ustaz Dzulqarnain juga sama. Ustaz Dzulqarnain Pak tipikal orang yang suka mulazamah. Syekh Shalih Al Fauzan mulazamah. Syekh Mukbilnya di mulazamah. Kemana ada terus kayak gitu. Keberkahan. Itu keberkahan apa? Ilmu. Dan antum Ustaz Abdul Taslim juga sama. Ustaz Abdul Taslim tuh Pak, Masya Allah ya, sampai perkataan ulama pun hafal. Qala fulan, Syu'bah mengatakan, Atha mengatakan, itu Ustaz Abdul Taslim. Dulu pernah ngajar di Bukhari, adalah satu masa tuh Pak di Bukhari, beliau sampaikan ucapan-ucapan ulama Pak tanpa nengok. Kalau kita Pak, kalau mati nih hilang ilmunya, hilang kita nggak kajian. Beliau enggak Pak, enggak sama sekali, enggak ada nengok, nggak, tanpa wala jihaz wala mahmul, nggak ada Pak, laptop nggak ada, HP nggak ada, pakai hafalan. Qala Atha gini, qala fulan gini. Itu kenapa Pak? Keberkahan ilmu sering mulazamah sama ustadznya. Jadi cepat nempel. Apa yang antum dengar dari ustadz, kalau bukan di pelajaran Pak, di luar, itu bisa lebih nempel, lebih cepat dibandingkan yang antum dapatkan di kelas. Kalau di kelas tuh Pak ada ngantuknya, jadi cepat lupa. Tapi kalau pas lagi safar itu kadang sering nempel Pak. Antum dengar kisah ketika ustadznya lagi keluar Pak, lagi nyantai, sama antum dengar kisah di kelas, biasanya lebih nempel di luar ketika diceritakan. Itu berkah di situ Pak, mulazamah. Makanya usahakan jadi orang mulazim al-asatidah, orang yang selalu bermulazamah dengan para ustadz. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian Mak, wallahu alam bisawab, kita tuh harus buat program pribadi. Program. Antum buat baramij syakhsiyah. Baramij pribadi antum program. Sekarang Masya Allah ya, Anda nggak kenal antum. Balil insanu ala nafsihi basirah. Orang lebih paham tentang diri dia sendiri. Anda nggak tahu antum gimana. Antum Pak, kenallah diri dengan diri antum sendiri. Antum mampunya sekarang targetnya berapa satu bulan ini? Antum buat program pribadi. Sekarang kira-kira antum mungkin nggak selama 1 bulan ngafal surat An-Naba, surat Amma Yatasaalun? Mampu nggak 1 bulan ini? Mampu nggak kira-kira Pak? Fi syahr 1 bulan. Oke, tayyib. Ragu kayak antum. Mana yang ragu antum?
tambah lagi 1 bulan, 2 bulan, mampu nggak kira-kira? Dengan kekuatan hafalan yang antum punya, dengan waktu yang antum punya, kira-kira mampu nggak 2 bulan? Yakin anak mampu? Kalau 2 bulan insya Allah yakin Mbak anak mampu. Tayyib. Antum buat program itu 2 bulan harus hafal apa? Surat An-Naba. Tayyib. Antum buat program itu. Kemudian antum sekarang lihat An-Naba berapa ayat? 40 ayat. Tayyib. 2 bulan berapa? Berapa hari? 60. Berarti Pak 1 hari antum berapa harus hafal? 1 ayat dah cukup. Berapa? 1 ayat saja. Pak, bisa nggak 1 ayat? 1 hari? Bisa. Kalau nggak bisa berarti masalah antum sama Allah. Berarti ada sesuatu antum sama Allah. Ima antum musuhan sama Allah, ima antum dibenci sama Allah. Itu aja Pak konsekuensi. 1 hari 1 ayat masa nggak bisa? Yakin bisa Pak. Kalau nggak bisa berarti antum ada sesuatu dengan siapa? Allah. Itu saja. Ima antum musuhan sama Allah. Ada loh banyak Pak hamba-hamba Allah yang dimusuhi sama Allah. Banyak, Masya Allah. Wallahi banyak. Banyak hamba-hamba Allah yang dibenci sama Allah. Sampai akhirnya dia dihalangi dari kebaikan ilmu. Banyak Pak. Berarti 1 hari 1 ayat. Buat program itu. Setor sama siapa? Cari ustaz. Taib ustaznya sibuk semua. Buat program antum download Quran. Antum download Quran, Pak. Anak kasih tahu sekarang Quran Android. Antum download. Itu Pak, antum bisa putar 1 ayat itu berkali-kali. Sampai ada pilihan 3 kali, ada pilihan 5 kali, sampai berkali-kali nggak stop, nggak berhenti kecuali antum berhentikan, dia akan terus ulang. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Terus kayak gitu, terus kayak gitu, terus kayak gitu. Antum download. Habis antum udah hafal, setor sama istri. Antum kasih kertas tadi ke istri. Dek, ini kertas wajib dihafalkan. Kalau enggak, kalau abang enggak setor hukum. Apa hukumannya bang? Ya terserah adik. Oke, adik dapat uang jajan. Boleh enggak? Fadhal boleh. Kan antum pemegang uang, Pak. Antum adik minta uang jajan. Oke, enggak ada masalah. Kalau abang gagal 1 bulan, adik mau berapa? Antum buat program itu, Pak. 500.000 bang. Fadhal. Oke, kita buat. Antum buat itu Pak. Itu namanya antum buat program sendiri. Baramis antum sendiri saksikan. Itu antum sendiri buat kasih. Istri Pak berharap antum nggak selesai. Istri berharap apa? Antum nggak selesai. Wanita. Antum akan terpacu untuk selesai. Tapi kalau selesai Pak tetap kasih fulus. Karena istri yang udah bantuan antum, tetap antum itu Pak tetap baik sama istri gitu loh. Antum kasih uang jajan sama istri. Kenapa? Bentuk terima kasih antum gara-gara istri yang sudah ngelola hafalan antum. Bisa nggak Pak? Bisa lah. Itu program itu Pak. Dan para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai ada program itu Huffadzul Wahyain yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz, Syekh Yahya ibn Abdul Aziz Yahya. Ma'rufah ini Syekh Yahya ibn Abdul Aziz Yahya itu hafal sampai ribuan hadis bis sanad. Dengan apa? Sanadnya dibolak-balikkan Pak bisa. Macam Imam Bukhari. Tapi di belum zaman kita sekarang. Dan banyak murid-murid beliau yang keluar dan bahkan masyhur terkenal. Antum buka YouTube-nya Ahmad As-Sayyid, itu murid beliau. Hafal Pak, tamat. Hafal Abu Dawudnya, Tirmidhinya, Bukharinya, Muslimnya, hafal bis sanad. Dengan apa? Sanad. Antum bisa praktekkan buat program itu. Tapi kan kalau itu program berat, antum mulai dengan program apa? Ringan. Ingat Pak, tahu kapasitas diri. Jangan berharap jadi Ibn Taimiyah dalam urusan 1 tahun. Nggak bisa, nanti dulu Pak. Oke, kita yang penting ngafal dulu juz amma, juz amma targetnya sekarang. An-Naba buat 2 bulan. Kalau antum 1 bulan nggak apa-apa juga. Tapi usahakan kasih dulu 2 bulan. Karena takutnya kalau 1 bulan gagal, antum akan lemah, nggak semangat lagi. Langsung buat 2 bulan aja, nggak apa. 1 surat. Kalau udah berhasil Pak, nanti akan antum lebih semangat. Itu kata para ulama. Jadi buat program sendiri di luar apa?
program yang dikasih oleh ustadznya. Na'amullah alam bisawab. Taib. Kemudian Mbak, kita perlu tahu, prioritaskan diri kita untuk orang yang baru hijrah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Mbak, ketika kajian kita harus belajar dari dasar-dasar iman. Kitab yang dipelajari usul thalatha, kitab tauhid, mulai dari hal-hal yang ringkas. Kalau ada kajian yang ringkas-ringkas kayak gitu, Pak, ikuti, selesaikan. Ini program untuk buat untuk hadir kepada kajian ustaz. Itu banyak, Pak, Nawaqidul Islam, kitab-kitab matan-matan kecil, Kasyfus Syubhat, dan itu selalu dibahas oleh para ulama sampai zaman kita sekarang, para asatidzah. Kemudian pelajari fikih paling ringkas dulu, fikih thaharah. Dan kalau bisa, Pak, jangan belajar perbandingan madhab, nanti dulu. Kalau bisa ringkas dulu, antum senang kitab apa yang fikih thaharah semisal. Itu mulai dulu. Banyak, Pak, sekarang antum belajari. Jadi jangan dulu belajar ke kitab-kitab yang besar. Makanya antum, Pak, kalau baru belajar sunnah, antum langsung buka sahih fikih sunnah, ikut belajar sahih, salah antum. Antum akan ribet dengan perbedaan pendapat yang disebutkan di sana. Ribet antum. Tapi kalau antum awal-awal hijrah, cari yang buku itu fokus yang nggak nyebutkan khilaf. Banyak, Pak, sekarang Al-Wajiz. Makanya sering ngajar Al-Wajiz. Fikih Muyassar. Itu nggak nyebutkan apa? Khilaf. Itu saja. Tapi kalau antum belajar langsung sahih fikih sunnah, antum yang betul tuh yang mana, lupa antum. Sekarang Ustaz ngomong yang rajih ini, nyampe rumah, apa tadi yang rajih? Apa yang benarnya? Lupa antum. Tapi kalau antum fokus, Pak, ke satu kitab yang nggak menyebutkan khilaf, itu lebih selamat, lebih mudah untuk antum kuasai. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah yang baru hijrah, rutinkan salat 5 waktu. Muhafadzah ala shalawatil khams. Muhafadzah, Pak, dijaga salat 5 waktu jamaatan. Secara apa? Berjamaah. Ini, Pak, wallahi ngaruh loh untuk ilmu antum. Kenapa? Biasanya kalau orang udah sholat 5 waktu, biasanya rajin ikut kajian. Biasanya orang sering bolong-bolong sholat 5 waktunya, maka dia juga akan bolong-bolong ke kajiannya. Kadang ikut kajian, kadang enggak. Kadang ikut sholat 5 waktu jamaah, kadang enggak. Kadang jamaah, kadang enggak. Ini bisa bolong-bolong. Kenapa? Konsekuensi dari ucapan Umar, dan itu betul, Pak. Umar mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yudayyi' fi salatihi, fahuwa fi ghairiha ashadda tadji'a." Seseorang kalau engkau lihat sering bolong-bolong salat jamaahnya 5 waktunya, Pak, fahuwa fi ghairiha ashadda tadji'a, maka di luar salat 5 waktu secara berjamaah dia sering bolong-bolong. Imma kajian, imma kerjanya enggak bagus, imma apa, itu pasti, Pak. Alasannya ada udzur, sebagaimana dia alasan untuk sholat. Anda nggak bisa udzur sakit, padahal cuma apa? Pusing aja sebentar. Alasan gampangan apa? Gampangan udzur. Cobalah tengok, Pak. Nanti dalam pekerjaan, dalam kajian, dia akan banyak udzur. Afwan, anak ada udzur ini, udzur itu. Makanya mau nggak mau orang baru hijrah itu fokus dengan apa? Sholat 5 waktu berjamaahnya. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Untuk wanita ini juga sama, Pak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah cari teman-teman yang bagus untuk wanita. Memang untuk laki-laki juga sama, tapi lebih spesifik untuk wanita. Karena memang wanita ini, Pak, susah kajian. Kalau kita, Pak, sendiri masih mau kajian. Tapi kalau wanita udah dibuka khusus kajian wa akhwat. Kalau nggak ada ngajak kawannya, Pak, susah. Karena memang wanita ini tipikalnya suka apa? Gerombol. Kapan gerombol? Masya Allah rame. Masjid kalah sama pasar. Kalau udah diisi sama ibu-ibu apa? Ngobrol. Masya Allah, Pak, lebih rame, Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW lagi ngajar ummahat di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berbicara, ummahat juga berbicara. Di zaman Nabi lebih keras suara ummahat. Umar, Pak, langsung marah. Ketok pintu apa? Rumahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "A'adkhul?" kata Umar. "Boleh enggak aku masuk?" Ketika mereka para ummahat dengar itu suara Umar, ibtadarnal hijab. Semua langsung sembunyi balik hijab. Enggak ada luar hijab, Pak. Sembunyi balik tirai semuanya. Takut sama siapa?
Umar. Pas masuk, apa kata Umar? Lima tarfa'na aswatakunna fawqa sautin Nabi sallam. Kenapa semua kalian berani ngangkat suara di atas suara Nabi? Lebih ramai ummahat daripada apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Rasul pun cuma tersenyum melihat kondisi apa Umar ketika itu sedang marah. Ketika Umar mengingatkan semua pada diam, apa kata Umar bin Khattab? Kenapa kalian sekarang diam di hadapan saya dan di hadapan Rasul tidak diam? Harusnya kalian itu lebih diam di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata para ummahat? Naam, innaka aghlad wa afdha. Engkau itu lebih bengis daripada Nabi. Makanya kami diam. Bayangkan Mbak, Umar masih digituin sama ummahat. Ya Allah Akbar, ummahat, wanita. Innaka asyatu akhlaq minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu lebih bengis, lebih keras daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sempat-sempatnya jawab, Pak. Padahal di hadapan siapa? Umar bin Al-Khattab, wanita. Nah, wanita itu suka gerombol-gerombolan kayak gitu. Nah, tapi kalau wanita, Pak, udah nggak ada kawan, itu biasanya udah malas ikut kajian. Padahal udah dibuka kajian khusus ummahat atau kajian khusus akhwat. Lah, kadang-kadang Pak disuruh kajian sama suaminya bareng naik motor, bareng naik mobil. Nantilah Bang, nantilah Mas. Masya Allah Pak, itu bahaya kalau istri kita udah kayak gitu. Anak Pak, Masya Allah, ada istri anak itu Pak. Setiap kajian di pondok kami itu Pak, anak kan sering keluar. Beliau selalu izin sama anak, Bang adik kajiannya, Bang adik kajiannya. Padahal nggak sama anak. Tapi semangat sampai dulu anak di IC itu Pak, berangkat terus kajian. Padahal tamatan pondok Pak, pondok Ummu Sulaim gitu loh ya. Bukan istilahnya anak nggak membanggakan istri anak, wallahi indah. Hatta semua ummahat Pak, kalau dia semangat ilmu anak kan banggakan. Bukan gara-gara ini istri anak. Kapan istri anak semisal malas-malasan juga anak ingatkan kan kayak gitu. Tapi ada itu ada bangganya, senangnya gitu Pak ya, ketika istri minta izin mau apa ikut kajian. Itu nggak ada masalah Pak sampai seperti itu. Nah, istri-istri kita kadang-kadang nih Pak malas apa? Kajian. Karena nggak ada kawan. Berkawannya sama sosialita. Wajar. Kawannya sama orang-orang yang sibuk dengan fashion. Sampai hijabnya pun ngikut hijab tren. Sekarang kan cadar model hijab tuh kan banyak Pak ya. Entah ada hijab apalah, hijab apa, itu diikutin Pak semua. Tapi kalau antum lihatlah zaman sahabiat, wanita di zaman Nabi pakainya cuma berapa? 2. Yang dicuci 1, yang dipakai 1. Cuma 2. Bahkan ada di antara sahabiat Nabi kita sallam pakainya cuma 1. Kena darah haid. Kena darah apa? Haid. Ketika udah suci bingung, kena darah istihadah. Darah najis bukan? Kalau Allah alam Pak, darah haid itu najis. Dan darah istihadah, kalau 4 mazhab mengatakan itu apa? Najis. Syekh Al-Albani mengatakan enggak, Syekh bin Mas mengatakan enggak, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan enggak. Khilaf para ulama. Ketika keluar darah itu Pak, itu bingung dia. Karena pakainya cuma 1, enggak mikir fashion. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau engkau udah suci, itu darah haid. Ketika engkau sudah suci, faghtasili, engkau mandilah, waghsil an kiddam, cucilah darahnya. Ketika dicuci, Pak, pakainya cuma 1. Ya Rasulullah, wa in baqiya atharuhu. Wahai Rasul, gimana kalau masih ada bekasnya? Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Shalli wa lam yadurraki atharuhu." Salatlah engkau dan bekas darah itu enggak ada membahayakan engkau. Pakaian cuma 1. Sekarang ummahat zaman kita sekarang, Pak, lemari 2 pintu. Semuanya untuk dia. Suaminya cuma 1 tingkat saja. Cuman itu pun 1 tingkat, udah bajunya, udah jubahnya, udah celananya. Yang lain Pak dikuasain sama siapa? Istrinya. Semua ada dengan berbagai model. Bayangkan Pak, itu berbeda Pak, karena memang salah komunitas kadang-kadang istri kita nih. Salah apa komunitas? Berkawan tuh salah. Sampai yang sudah ngaji Pak, kalau udah mikirnya dunia berat Pak sama antum, dia akan minta model hijab ini, model hijab itu. Padahal masih ada hijab yang
yang lama, berat Pak. Maka mau nggak mau memang ummahat ini harus diperhatikan. Carilah ummahat-ummahat yang dia itu memang bagus untuk apa? Nuntut ilmunya. Yang dia fokus untuk belajar, nggak mikir-mikir yang lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Na'am wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, 11:30. Tapi sebenarnya ada mencatat, membaca, gimana cara mencatat yang bagus, gimana cara membaca yang bagus. Cuman enggak bisa. Buku-buku panduannya itu ada, Pak. Gimana para ulama salaf dalam menulis, cara mereka tuh gimana. Cuman enggak bisa, Pak. Waktu kita memang betul-betul udah habis. Sampai jam berapa? Aslinya jam 11 ya. Anda lihat jadwalnya jam 11. Baik. Ada enggak pertanyaan? Silahkan kalau ada. Fadhal, Anda kita buka sedikit pertanyaan, kalau enggak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya masalah sebenarnya sih masalah wudhunya laki-laki dan perempuan suami istri itu anak udah tahu. Cuman anak mau mempertegas lagi karena ada saudara yang pengen dengar langsung penjelasan dari Ustaz mengenai batalkan wudhu suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalkah wudhu seorang istri kalau nyentuh suami gitu, Bu ya? Ya, kita enggak sholat. Nah, taib. Jawabannya enggak batal. Ada memang satu ayat pembatal wudhu. Allah berfirman, "Aula mastumun nisa." Atau kalian mulamasah dengan wanita. Mulamasah di sini, Pak, kalau memang kita cari terjemahannya, mulamasah artinya mas. Apa mas? Menyentuh. Tapi, Pak, dalam tafsir Quran itu luas maknanya. Kalau antum cari mulamasah, artinya bukan cuma nyentuh saja. Itu banyak, termasuk arti mulamasah. Kalau antum cek dalam kamus bahasa Arab itu, Pak, artinya al-jima. Dan yang dimaksudkan dari itu jima, bersubuh, yang membatalkan kesucian kita. Dan inilah tafsirnya Ibn Abbas. Kita, Pak, kalau mau mengetahui tafsir, carilah tafsirnya Ibn Abbas. Karena Ibn Abbas ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi kita SAW untuk memahami Al-Quran. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan ini tafsir Al-Quran Al-Karim. Ini doa Nabi kita SAW. Makanya kalau kita mau belajar apa arti dalam bahasa Quran, Pak, antum merujuklah kepada tafsirnya para sahabat. Salah satunya Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, al-mulamasatu hiyal jima'. Namanya mulamasah adalah apa? Jima, bersetubuh, bukan menyentuh. Kenapa? Karena banyak sekali hadis yang menyatakan dengan jelas dan sharih bahwasanya menyentuh laki-laki atau menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan apa? Wudu. Ana ambil contoh satu hadis yang sahih riwayat Abu Daud disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu idza kharaja ila salati qabbala ba'd azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar untuk salat 5 waktu, beliau cium istri-istrinya. Cium istri bukan cuma nyentuh, cium istri-istrinya. Apa kata Aisyah? Walam yu'idil wudu, dan Nabi tidak ngulangin apa? Wudu. Berarti batal nggak wudu Nabi SAW gara-gara cium Aisyah? Nggak batal.